Tak apa, toh itu hal yang baik. Selama tidak ada kesalahan ekonomi, Feng Yu akan terus memberinya prestasi politik. Bahkan jika orang lain tahu bahwa promosi Wen Deguang karena bantuan, siapa yang bisa mengatakan apa-apa? Pak Li, ada yang bisa saya bantu? Feng Yu memanggil Li Mingde dari ruang komunikasi sekolah. Kelas masih berlangsung, tetapi pagernya terus berbunyi. Seluruh kelas, termasuk gurunya, menatapnya. Situasi seperti ini sudah terjadi lebih dari sekali semester ini. Bahkan wali kelas pun tak kuasa menahannya, dan guru-guru lain sudah terbiasa. Feng Yu sekali lagi ditendang keluar kelas dan pergi ke meja resepsionis untuk menelepon. Seolah-olah ia tahu jalannya. Melihat Feng Yu memasuki ruang pesan, penjaga gerbang segera membuka kotak kunci telepon. Orang ini pasti ada di sini untuk menelepon lagi. Xiao Feng, datanglah ke pabrik sepeda motor. Desain tampilannya sudah selesai. Bukankah kau sudah meminta untuk melihatnya? Li Mingde mengembuskan asap rokok. Jika kau tidak memaksa untuk melihatnya, aku pasti sudah menyetujuinya dan berencana untuk memulai produksi percobaan. Desain eksterior motornya sudah selesai. Ini masalah besar, Feng Yu harus memperhatikannya. Kelompok orang dengan ide-ide lama ini selalu menganggap kualitas sebagai faktor utama. Mereka hanya perlu fokus pada penyerapan guncangan dan daya tahan, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan indikator lainnya. Kapan konsumen bisa merasakan hal-hal ini? Setidaknya setengah tahun atau lebih, dan penampilan adalah sesuatu yang bisa dilihat sekilas. Jika ada 2 motor terparkir di depan pintu, motor dengan penampilan terbaik tentu akan lebih menarik. Kalau tidak ada yang berminat, siapa yang akan membeli motormu? Apalagi kalau mereknya baru dan belum punya reputasi sebelumnya. Feng Yu bahkan membanting meja dengan Li Mingde gara-gara merek sepeda motor itu. Li Mingde awalnya menyarankan untuk menggunakan sepeda motor Harbin, tetapi Feng Yu menolak mentah-mentah. Ia mengatakan nama itu terlalu picik dan tidak akan pernah menarik minat siapapun. Hou Haitao bila namanya sepeda motor Longjiang, tapi Feng Yu membantah lagi. Pabrik Harbin HVI sudah punya merek Longjiang Automobil. Yang kamu lakukan malah membuat orang berpikir kalau sepeda motor ini diproduksi oleh pabrik Harbin HVI. Sedangkan untuk pabrik mesin Harbin, merek lama yang memproduksi mesin pertanian, Feng Yu juga menolaknya. Akhirnya, Li Mingde sangat marah hingga membanting meja. Hanya karena saya punya hak veto atas cabang sepeda motor, saya merasa saya hebat. Saya manajer umum. Maksudku, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi, bagaimana dengan merek Taihua dan merek Feng Yu? Itu merek perusahaan Taihua MU. Siapa yang tidak tahu malu? Aku perwakilan pemegang saham utama, kota ini pemegang saham utama. Apa kau mencoba memberi nama baik pada perusahaanmu? Berkat gangguan Hou Haitao dari Harbin Aircraft Industry Group, mereka berdua mengambil langkah mundur dan akhirnya semua orang memutuskan untuk menamakannya dengan nama Sungai Songjiang yang mengalir melalui Harbin. Nama merek sepeda motor Songjiang telah dikonfirmasi, tetapi Feng Yu dan Li Mingde kembali berdebat tentang desain eksterior. Li Mingde menyarankan untuk menggunakan desain sepeda motor Soviet, karena mereka membeli seluruh lini produksi dan teknologinya, dan sepeda motor Soviet sudah memiliki basis pasar tertentu di Tiongkok. Feng Yu tentu saja tidak setuju. Dia sudah mengganti mereknya, jadi untuk apa dia menggunakan tampilan orang lain? Lagi pula, tampilan sepeda motor Soviet tidak sesuai dengan standar estetika Tiongkok. Misalnya, kenapa tidak ada rak bagasi di belakang jok? Kenapa bagian depannya begitu tinggi? Apakah nyaman dikendarai? Apa gunanya tangki bahan bakar sebesar itu? Siapa sih yang mau naik motor jarak jauh? Dan kenapa tidak ada tangki bahan bakar cadangan? Kalau bensinnya habis, motor ini berat sekali. Siapa sih yang bisa mendorongnya sampai rumah? Feng Yu banyak bicara, dan Li Mingde tak bisa membantahnya. Namun, Li Mingde juga marah. Kau ingin mendesain? Kau bisa. Bukankah kau hanya ingin penampilan yang unik? Aku akan menyewa ahli desain. Aku tak akan memberimu kesempatan ini meskipun aku membayar orang lain. Feng Yu juga tahu bahwa ia tidak terlalu profesional, dan mungkin para ahli yang ia bayar lebih dapat diandalkan. Kali ini, Feng Yu tidak menentang Li Mingde, tetapi menuntut agar ia meninjau desain tersebut setelah selesai. Jika tidak, ia pasti tidak akan setuju untuk membayar biaya desain. Xiao Feng, ini Mike Liu, seorang ahli desain yang kembali dari studi di luar negeri dan mengelola perusahaan desain di Shanghai. Li Mingde menunjuk seorang pria parubaya berkacamata dan memperkenalkannya kepada Feng Yu. Mike Liu, namanya memang asing, tapi dia terlihat seperti orang Tionghoa. Mungkinkah dia orang asing? Halo, Tuan Liu. Mike Liu mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berjabat tangan dengan Feng Yu. Ia adalah pria berbakat yang pernah belajar di luar negeri dan kini mengelola perusahaan desainnya sendiri. Meskipun masih dalam tahap rintisan dan semuanya sederhana, kesombongannya yang melekat membuatnya memandang rendah orang kaya generasi kedua seperti Feng Yu. Beraninya seorang pria kaya generasi kedua yang mengandalkan bantuan orang tuanya untuk mencari nafkah di perusahaan mesin meminta agar karya desainnya ditinjau? Aku akan tunjukkan desain yang kubuat dalam 3 hari.
Aku jamin dia pasti kaget. Feng Yu menatap Mike Liu, alisnya sedikit berkerut. Orang ini agak sombong. Akan lebih baik jika dia punya keterampilan yang sebenarnya. Kalau dia bahkan tidak punya keterampilan yang sebenarnya dan masih sombong, dia akan langsung ditendang. Apa dia benar-benar merasa dirinya hebat hanya karena pernah kuliah di luar negeri? Dia sudah melihat banyak orang di masa lalunya yang tidak bisa kuliah di luar negeri, lalu kembali dan bertingkah seperti orang hebat. Feng Yu tanpa ragu-ragu. Ia duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Ia menunjuk Mike Liu dan berkata, "Kau desainer yang direkrut perusahaan dengan gaji tinggi, kan? Ini desainmu. Coba kulihat." "Saya seorang desainer, bukan penata gaya," kata Mike Liu dengan sedih. "Apa bedanya? Siapa yang memberimu gelar master?" tanya Feng Yu sambil menggoyangkan kakinya. Mike Liu terdiam dan memutuskan untuk tidak berkata apa-apa lagi. Ia membentangkan gambar-gambar di atas meja, menunjuk ke arah semua orang, dan terus mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Wah, kepribadianmu sungguh luar biasa. Kuharap kamu benar-benar cakap. Tuan Liu, bisakah Anda memperkenalkan desain Anda?" kata Li Mingde sambil tersenyum. "Panggil saja saya Mike," koreksi Mike Liu. "Konsep desain saya berdasarkan kebutuhan Anda. Penampilannya harus cukup menarik, berbeda dari sepeda motor Soviet dan sepeda motor domestik. Lihat, semuanya, saya meninggikan dan memanjangkan setangnya. Saat Anda mengendarainya, motor ini akan sangat keren, dan Anda akan terlihat seperti elang yang membentangkan sayapnya, siap terbang. Saya secara khusus memperbesar tangki bahan bakar untuk meningkatkan kemampuan berkendaranya secara terus-menerus. Dengan sekali isi ulang, motor ini dapat menempuh jarak lebih jauh daripada sepeda motor domestik lainnya." Feng Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya saat menyaksikan Mike Liu berbicara. "Apa-apaan ini? Ini cuma tampilan sepeda motor berat Amerika. Kupikir ini desain yang unik. Kenapa setangnya tinggi sekali? Apa enaknya kalau belok? Kira-kira Cina punya jalan lurus dan panjang yang bisa dikendarai berjam-jam, ya? Tangki bahan bakarnya juga lebih besar lagi. Desain aslinya menurutku terlalu besar. Sepeda motor gaya Soviet sudah cukup besar, dan jika diproduksi sesuai desain Anda, pasti akan menjadi lebih besar lagi." "Mike, benar? Ini desainmu?" Feng Yu berdiri dan bertanya. Mike Liu sangat bangga melihat orang kaya generasi kedua itu terpana dengan desain yang dibuatnya hanya dalam 3 hari, dan bahkan berdiri dari sofa. "Bagaimana? Apakah desain ini modis dan keren?" tanya Mike Liu sambil mengangkat dagunya. "Mode? Keren? Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ini desainmu? Tidak ada gunanya," kata Feng Yu dengan nada meremehkan. "Apa katamu? Perlu kukatakan lagi? Kau jelas-jelas meniru sepeda motor berat Amerika. Kau pikir aku tidak tahu? Sepeda motor kita dijual di dalam negeri dan harus sesuai dengan kondisi jalan di dalam negeri dan standar estetika orang Tiongkok. Orang macam apa ini? Kau menyebut dirimu ahli desain? Kurasa kau bahkan tidak bisa menjadi desainer di luar negeri." "Apa? Ini parodi?" Li Mingde hendak membela Mike Liu, tetapi sekarang dia diam saja. Awalnya dia ingin memanfaatkan Mike Liu untuk membuat Feng Yu jijik, tetapi sekarang dialah yang jijik. Mike Liu tercengang. Ia tak menyangka di kota Harbin yang terpencil ini, ada orang yang tahu tentang sepeda motor Amerika. Ia pikir akan mudah menghasilkan uang, sekaligus meningkatkan profil perusahaan dan dirinya sendiri, serta mengembangkan bisnisnya. Namun kini, tampaknya ia dan perusahaannya akan hancur. Jika sebuah perusahaan baru gagal dalam kesepakatan bisnis besar pertamanya dan berita yang keluar adalah bahwa perusahaan itu dijiplak, maka reputasinya akan hancur total. "Tuan Feng, saya mungkin salah paham dengan konsep desainnya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji akan memberikan desain lain yang akan memuaskan Anda." Mike Liu juga menyadari saat ini bahwa tampaknya Feng Yu adalah orang yang memiliki keputusan akhir terhadap hasil desain. "Baiklah, kalau begitu aku akan menyebutkan 2 hal saja, dan biarkan aku melihat bagaimana kau mengubahnya. Bisakah kau mengubahnya saat itu juga?" Feng Yu tersenyum tipis dan menatap Mike dengan tatapan tajam. "Tidak masalah, kemampuan profesional saya benar-benar mumpuni. Silakan saja." Mike Liu bahkan menggunakan sapaan hormat untuk Feng Yu, yang lebih muda darinya. "Pertama, bagaimana kita bisa membuat pengemudi lebih nyaman? Kedua, bagaimana kita bisa membuat sepeda motor lebih sesuai dengan kebiasaan orang Tiongkok dan mampu mengangkut barang di belakang?" Semua orang mengerti poin pertama, tetapi poin kedua, tentang mengangkut barang, membingungkan Li Mingde. Sepeda motor bukan truk, jadi barang apa saja yang bisa diangkutnya? Sebelum sempat bicara, Mike Liu menundukkan kepala dan menggambar sketsa baru di kertas putih dengan pensil. Sepertinya ia langsung mendapat inspirasi begitu Feng Yu mengatakannya. Feng Yu bersandar di sofa dan menyilangkan kaki. "Bos Li, saya sudah lama di kantor Anda, kenapa Anda tidak minum teh saja?" Sekretaris Li keluar dengan marah untuk menuangkan teh. Ia bahkan belum menuangkan teh ketika Feng Xingtai tiba. Tak disangka,
Adiknya ini malah lebih sulit dihadapi. Ia merasa dirinya mengesankan hanya karena mendapatkan beberapa peralatan dan teknologi Soviet. Di perusahaan ini, Sekretaris Lee kita masih memegang kendali penuh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Mike Liu selesai menggambar sketsa baru. Ia memeriksanya sendiri dan membandingkannya dengan dua persyaratan yang baru saja diajukan Feng Yu. Hasilnya benar-benar sesuai. Tuan Feng, silakan lihat lagi gambar ini. Apakah sesuai dengan kebutuhan Anda? Feng Yu mengambilnya dan melihatnya. Ia mendapati stangnya agak diturunkan, begitu pula joknya. Rasanya akan sangat nyaman untuk dikendarai, yang berarti ia lulus uji. Namun, ada rak tambahan di belakang, dan keranjang kecil di depan, seperti sepeda wanita generasi selanjutnya. Ini bukan ide yang buruk, tetapi kurang praktis karena menghalangi lampu depan, dan rak di belakang terlalu besar sehingga sepeda motor tidak bisa diubah menjadi truk. Mike Liu dapat menggambar ulang sketsa hanya dalam 10 menit, yang merupakan bukti keahliannya. Feng Yu tidak tahu seberapa cepat orang lain, tetapi mereka yang bekerja di bidang desain eksterior di perusahaan mesin, pabrik motor, atau grup industri pesawat terbang Harbin jelas tidak dapat melakukannya secepat itu. Ide menggantungkan keranjang di bagian depan sangat menarik, yang memberi Feng Yu kesan bahwa orang ini cukup kreatif. Apakah Anda orang Amerika atau Kanada? Saya orang Tionghoa, kewarganegaraan saya masih Tionghoa, tapi saya punya kartu hijau Amerika. Mike Liu menatap Feng Yu dengan cemas. Apakah desain ini akan berhasil atau tidak? Tolong beri saya saran. Feng Yu mengangguk. Dia masih salah satu dari kita. Itu bagus. Siapa nama aslimu? Michael Liu. Aku tanya nama Tionghoa MU. Feng Yu marah. Dia masih berpura-pura jadi orang asing. Nama asli saya Liu Mike. Ini nama pemberian ibu saya. Kalau tidak percaya, lihat saja kartu identitas saya. Liu Mike buru-buru mengeluarkan kartu identitasnya. Ia hanya berpura-pura dan tidak berniat memberikannya kepada Feng Yu. Tanpa diduga, Feng Yu benar-benar mengambilnya dan melihatnya di depan matanya. Mike Liu. Sial, orang tua orang ini benar-benar berbakat. Mungkin mereka adalah kelompok orang pertama yang memuja hal-hal asing. Berapa banyak orang di perusahaan Anda sekarang? Maksud saya, desainer seperti Anda. Anggap saja aku yang ketiga. Dua lainnya teman sekelasku. Kami semua kuliah di Amerika Serikat. Liu Mike masih tidak mengerti mengapa Feng Yu bertanya seperti itu. Apakah dia ingin 3 orang mendesain sekaligus? Apakah mereka semua berada pada level yang sama denganmu? Ya, bahkan kau bisa mengatakannya di atasku. Feng Yu, apa yang kalian berdua bicarakan? Bagaimana dengan desain ini? Kelihatannya bagus. Li Mingde menyela pembicaraan Feng Yu dan yang lainnya. Aku bosnya di sini. Apa aku tidak punya rasa keberadaan di hadapanmu? Hanya Hou Haitao, Direktur Harbin Aircraft Industry Group, yang duduk di sudut sofa, minum teh, merokok, dan diam saja. Ia merasa cara Feng Yu menatap Liu Mike seolah menunjukkan bahwa ia menyukainya. Feng Yu tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita bicarakan desainnya dulu. Saya cukup puas dengan desain Anda, tetapi saya punya beberapa persyaratan lagi. Anda harus menyelesaikannya dalam waktu sesingkat mungkin. Boleh? Sama sekali tidak masalah. Liu Mike sangat gembira. Apakah pria yang sulit ini juga menyukai bakatnya? Oke. Saya akan memberitahu persyaratan saya, dan lihat mana yang tidak bisa Anda penuhi. Pertama, setangnya perlu sedikit disesuaikan. Setang Anda agak terlalu tinggi, dan kita perlu mempertimbangkan apakah nyaman untuk orang yang lebih pendek. Standarnya sekitar 1,7 meter. Kedua, tangki bahan bakarnya terlalu besar. Tidak perlu 15 liter. 10 liter sudah cukup. Tidak ada orang di Tiongkok yang mengendarai sepeda motor jarak jauh. Sedikit di atas 300 km sudah lebih dari cukup. Ketiga, sepeda motor harus memiliki jok belakang seperti sepeda, tetapi bukan untuk orang, melainkan untuk barang. Lebarnya tidak boleh melebihi lebar jok, kalau tidak akan terlihat jelek. Joknya harus terbuat dari logam, kokoh, dan dijamin mampu menampung 5 karung beras. Keempat, sambil Feng Yu berbicara, Liu Mike mencatat. Setiap kali ia mengatakan sesuatu, Liu Mike merasa itu masuk akal. Mengapa ia tidak mempertimbangkannya? Ia pikir 2 atau 3 poin sudah cukup. Tetapi akhirnya, Feng Yu mengajukan 8 tuntutan. Feng Yu, aku tidak akan bicara lagi. Kenapa harus menambahkan bemper pada motor ini? Siapa yang berani menabrak pohon saat mengendarai motor? Li Mingde merasa ini hanya buang-buang uang dan niscaya akan meningkatkan harga setiap motor secara signifikan. Seberapa cepat motor kita bisa melaju? Seharusnya tidak lebih lambat dari mobil, kan? Kalau kaki kita sedang berjalan di jalan tanah di pedesaan dan tak sengaja tertimpa dahan, bisa mudah patah. Motor generasi pertama mungkin tidak punya, tapi generasi kedua pasti punya. Tegas Feng Yu. Oke, generasi pertama toh tidak akan memilikinya. Tangki bahan bakar yang lebih kecil tidak masalah, dan menambahkan rak kargo juga tidak masalah.
Kita juga sudah menguasai teknologi untuk tangki bahan bakar cadangan, jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan bensin di tengah perjalanan. Bagaimana kalau kita serahkan desainnya kepada Mike Liu, sang desainer utama? Mike Liu melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata cepat, Tuan Li, Anda terlalu baik. Saya bukan ahli desain. Dibandingkan dengan Tuan Feng, saya hanyalah seorang pemula. Ahli desain yang sebenarnya seharusnya Tuan Feng. Feng Yu melirik Li Mingde dan tidak berkata apa-apa, tetapi senyum tersungging di wajahnya. Ekspresi ini saja sudah membuat Li Mingde sangat marah sampai-sampai dia tidak bisa makan seharian. Sial, kenapa desainer yang kupekerjakan selalu mendengarkan Feng Yu? Kenapa kuliah di luar negeri? Apa mereka ahli menyanjung? Setelah meninggalkan kantor Li Mingde, Feng Yu membawa Liu Mai ke kantornya yang kecil. Feng Yu mau tak mau merasa agak kesal dengan beberapa orang di perusahaan mesin itu. Feng Yu adalah seorang pemegang saham, ia menjalankan wewenang wakil manajer atas nama Feng Xingtai dan mengawasi pabrik sepeda motor. Namun, kantornya bahkan tidak sebesar kantor wakil kepala teknisi. Alasannya adalah karena Feng Yu dan Feng Xingtai jarang datang ke perusahaan, jadi membiarkannya kosong hanya akan membuang-buang ruang. Sialan, pikir Feng Yu dengan keras kepala, kalau aku jadi bos, kantorku pasti seperti kantor-kantor pimpinan perusahaan besar generasi selanjutnya. Luasnya pasti lebih dari 200 meter persegi. Kesan pertama yang didapat orang saat memasuki kantorku pasti dua kata kaya. Tuan Feng, ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Liu Mai semakin menghormati Feng Yu. Kata-kata Feng Yu telah memberinya banyak inspirasi. Karena ia memulai perusahaan di Tiongkok, ia harus mempertimbangkan faktor-faktor Tiongkok dan tidak bisa sepenuhnya meniru metode Eropa dan Amerika. Ia tampaknya telah melihat arah perkembangan perusahaan. Perusahaan Anda punya 3 desainer. Berapa orang lagi yang ada? Berapa total investasi perusahaan? Mike Liu tertegun sejenak sebelum berkata, total kami ada 7 orang. Kami bertiga, para desainer, tidak hanya mendesain, tetapi juga bertanggung jawab untuk menarik klien. Kami memiliki seorang akuntan penuh waktu, seorang akuntan paruh waktu yang juga bertugas mengetik di bagian administrasi dan tugas-tugas lainnya, seorang staf administrasi yang juga bekerja paruh waktu sebagai resepsionis, dan seorang staf serba ada yang mengerjakan semuanya. Investasi ini diinvestasikan bersama oleh kami bertiga. Mereka masing-masing berinvestasi 30.000 RMB, dan saya berinvestasi 40.000 RMB, jadi modal terdaftarnya adalah 100.000 RMB. Feng Yu mengangguk. 100.000 yuan untuk memulai perusahaan desain adalah investasi yang cukup besar akhir-akhir ini. Jika ketiga orang ini memiliki kemampuan eksekutif seperti Liu Mai, perusahaan ini seharusnya berkembang pesat. Apakah Anda tahu tentang pelembab angin dan hujan? Aku tahu, tapi tidak terlalu berguna di Shanghai. Kudengar juga diproduksi di Harbin. Desainnya sangat indah. Itu diproduksi oleh perusahaan saya, dan saya mendesain bentuknya. Apa? Kau? Liu Mai menunjukkan ekspresi berlebihan. Meskipun Feng Yu tahu dia berpura-pura, dia tetap merasa sangat senang. Sial, kenapa cuma satu kalimat? Terus puji aku. Feng Yu melirik Liu Mai dengan kesal. Dia paling benci pujian setengah hati seperti ini. Benar, jadi saya punya ide sekarang. Perusahaan Anda memang terlalu kecil, tapi saya cukup optimistis dengan Anda, atau lebih tepatnya, industri Anda. Apakah Anda tertarik agar saya berinvestasi di perusahaan Anda? Jika apa yang dikatakan Liu Mai benar, dan kedua teman sekelasnya memiliki beberapa pengalaman desain seperti Liu Mai, telah berpartisipasi dalam proyek desain di luar negeri, dan dapat dengan cepat menyelesaikan gambar desain, atau setidaknya sketsa. Sesuai dengan persyaratan pemberi kerja, Feng Yu merasa bahwa mereka memiliki potensi besar. Orang lain mungkin tidak dapat memahami gaya apa yang akan populer di dunia masa depan, tetapi Feng Yu mengetahuinya dengan jelas. Tapi kemampuan desain Feng Yu masih terlalu buruk. Pelembabnya lumayan, tapi kulkas rancangannya jelek sekali sampai-sampai dia sendiri menganggapnya jelek. Feng Yu sangat kesal karena idenya tidak dapat diwujudkan. Karena ia telah bertemu seseorang dengan kemampuan yang baik, Feng Yu tentu saja ingin merekrutnya. Ia tidak khawatir perusahaan desain itu akan merugi. Dengan ide-idenya dan 3 orang dengan keterampilan praktis rata-rata, hal itu sudah cukup untuk memastikan perusahaan desain itu bisa mengukir namanya. Apa katamu? Kau mau berinvestasi di perusahaan kami? Mike Liu terkejut, lalu gembira. Seseorang optimis dengan perusahaan desain mereka, dan ternyata bosnya kaya raya. Ini berarti perusahaan mereka akan berkembang pesat. Tentu saja, saya sangat optimis dengan industri ini dan yakin Anda pasti akan sukses berkarir di sana. Bagaimana kalau Anda mendiskusikannya dengan 2 orang lainnya? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Segalanya ternyata lebih mudah dari yang dibayangkan Feng Yu. Liu Mai ternyata tidak menolak investasi Feng Yu. Feng Yu sama sekali tidak menyangka bahwa perusahaan yang dikelola Liu Mai dan ketiga teman sekelasnya sedang merugi. Kontrak desain sepeda motor dari perusahaan permesinan itu bisa dibilang merupakan pesanan terbesar yang mereka terima sejak perusahaan berdiri, dan nilainya hanya 5.000 yuan.
Pikiran Feng Yu masih teringat akan kehidupan sebelumnya, sebelum ia bereinkarnasi. Dulu, sebuah desain brilian bisa menghasilkan setidaknya ratusan ribu, bahkan jutaan yuan. Bahkan desainer yang lebih hebat pun bisa mendapatkan komisi dari penjualan produk. Namun sekarang, bahkan 5.000 yuan pun dianggap gaji yang sangat tinggi. Jika Li Mingde tidak marah kepada Feng Yu, ia pasti akan menawarkan maksimal 2.000 yuan, atau bahkan memberi keleluasaan kepada para insinyur perusahaan. Liu Mike menemukan bahwa dibandingkan dengan Feng Yu, konsep desainnya jauh lebih buruk. Saat magang di Amerika Serikat, ia mendengar dari para pendahulunya bahwa desain harus mempertimbangkan kepraktisan dan menarik perhatian. Jika kedua poin ini saja tidak tercapai, desainnya pasti akan gagal. Liu Mike menggunakan telepon di meja Feng Yu untuk melakukan panggilan jarak jauh dan menghubungi kedua teman sekelas serta rekan kerjanya di hadapan Feng Yu. Ketika kedua teman sekelasnya mendengar bahwa Liu Mike telah bertemu dengan seorang petinggi di Harbin yang ingin berinvestasi di perusahaan mereka, mereka berdua sangat gembira. Keduanya sepakat tanpa ragu. Itu memang investasi, tetapi mereka masih memiliki saham, yang lebih baik daripada kehilangan seluruh modal mereka. Selama mereka punya uang, mereka dapat mempromosikan perusahaan mereka dengan lebih baik, menerima lebih banyak pesanan desain, dan menghasilkan lebih banyak uang, sehingga memulai jalur perkembangan yang sehat. Tuan Feng, mereka tidak keberatan dengan investasi Anda, tapi berapa banyak yang ingin Anda investasikan? Feng Yu berpikir sejenak dan mengangkat 4 jari 400.000 RMB. Apa? 400.000? Mike Liu terkejut. Ia tak pernah membayangkan Feng Yu akan berinvestasi sebesar itu. Ia sempat berpikir untuk mengambil alih perusahaan mereka. Tetapi dengan hanya 3 desainer, apakah Feng Yu benar-benar pantas menginvestasikan uang sebanyak itu? Bukankah Feng Yu takut kehilangan uang? Benar, 400.000. Dengan begitu, saya akan memiliki 80% dari total modal saham perusahaan. Benarkah? Anda bisa membagi pendapatan dari desain ini terlebih dahulu. Lalu saya akan menambahkan modal lagi. Mengenai rencana pengembangan perusahaan ke depan, saya akan berdiskusi dengan Anda. Cuma 400.000, uang sebanyak itu apa? Selain urusan lain, Feng Yu akan mempercayakan desain kipas angin tanpa bilah, pengering tangan, dan desain eksterior lainnya kepada perusahaan ini. Dia perlu segera menaikkan harga desain-desain itu. Ada juga desain periklanan, yang juga merupakan cara utama bagi perusahaan desain untuk menghasilkan uang. Periklanan domestik sedang buruk saat ini, dan dalam 2 tahun ke depan, itu akan menjadi masa keemasan periklanan. Feng Yu tidak percaya perusahaan ini tidak bisa menghasilkan uang. Ada juga masa keemasan real estate. Penampilan bangunan, dekorasi interior, kombinasi furnitur, DLL, industri mana yang tidak mudah menghasilkan uang? Bagaimana mungkin industri tersebut merugi? Terlebih lagi, Feng Yu akan memberi mereka desain yang lebih penting di masa depan, seperti mobil. Mobil yang bagus bukan hanya soal performa. Penampilan dan interior sama pentingnya. Misalnya, Audi A8, yang laris manis di luar negeri, jauh di bawah ekspektasi di Tiongkok karena eksteriornya terlalu mirip dengan Audi A6, sama sekali tidak mencerminkan citra mobil mewah dan tidak mencerminkan keinginan orang Tiongkok untuk pamer. Berapa banyak orang kaya yang benar-benar rendah hati? Mike Liu menghubungi 2 mahasiswa lainnya melalui telepon. Mereka juga terkesan dengan kemurahan hati Feng Yu. Setelah ragu sejenak, mereka langsung setuju. Dengan suntikan dana ini, perusahaan mereka pasti akan berkembang lebih baik, dan impian mereka akan terwujud. Feng Yu memberi Liu Mike beberapa saran, menyarankan agar perusahaan tidak hanya fokus pada desain industri, tetapi juga mengeksplorasi desain furnitur, desain interior, DLL. Karena ini akan menghasilkan lebih banyak uang di masa mendatang. Kata-kata Feng Yu memberi Mike Liu banyak inspirasi, dan ia pun menyadari bahwa ia telah berjalan menuju jalan buntu. Tanpa desain industri, tidak bisakah desain lain menunjukkan bakat mereka? Dengan dana ini, mereka dapat merekrut lebih banyak talenta profesional, dan perusahaan pasti akan berkembang pesat. Selama merek tersebut mapan dan popularitasnya meningkat, pesanan akan terus mengalir, dan harga akan naik secara alami. Tuan Feng sungguh jenius. Seminggu kemudian, setelah Feng Yu membuat banyak saran dan revisi, penampilan sepeda motor itu akhirnya selesai. Motor yang diberi nama generasi Songjiang ini memiliki kapasitas mesin 125 cc, sedikit lebih besar daripada motor 50-100 cc yang umum di pasaran. Tangki bahan bakarnya hanya 10 L. Sedikit lebih kecil daripada motor 12-15L yang umum di pasaran, tetapi dilengkapi dengan tangki bahan bakar cadangan sekitar 1L, yang cukup untuk memastikan motor tidak kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Feng Yu awalnya ingin memiliki mesin 150 cc, tetapi peraturan saat ini menyatakan bahwa sepeda motor dengan mesin di atas 125 cc tidak akan memiliki izin. Hal ini tidak terlalu buruk di daerah pedesaan, di mana sepeda motor tanpa izin umum banyak ditemukan, dan polisi lalu lintasnya seringkali penduduk setempat, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, di kota, situasinya berbeda. Jika ketahuan, Anda akan didenda atau bahkan kendaraan Anda disita.
Feng Yu merancang mobil ini dengan kapasitas mesin 125 cc, tepat pada waktunya untuk bersaing dengan Honda, sepeda motor impor terlaris di pasaran. Honda sudah menjadi produsen sepeda motor nomor satu dunia saat itu, dan menjadi pusat perhatian. Sepeda motor Soviet tidak dapat bersaing dengannya di Tiongkok, apalagi sepeda motor domestik dengan teknologi yang lebih rendah. Namun, generasi Songjiang ini tidak hanya menggunakan teknologi tercanggih dari Uni Soviet, mencapai tingkat penyerapan guncangan yang ekstrim saat ini, tetapi juga memiliki desain tampilan yang sangat cantik, yang jauh lebih menarik daripada sepeda motor Honda. Sepeda motor ini mengadopsi desain balok lurus, yang menurunkan tinggi tangki bahan bakar dan membuat jok lebih luas dan nyaman, terutama rak di bagian belakang, yang umumnya tidak ditemukan pada sepeda motor Soviet dan juga jarang ditemukan pada sepeda motor Jepang. Lampu depan besar di depan besar dan terang, dan peredam kejutnya bahkan lebih luar biasa. Feng Yu mencobanya, dan guncangannya tidak terlalu terasa saat melewati beberapa area bergelombang. Rasanya tidak kalah dengan yang sebelumnya. Teknologi Uni Soviet di bidang ini sungguh mengesankan, mungkin cocok untuk kondisi domestik. Jalan-jalan di Jepang dibangun dengan lebih baik, sehingga penyerapan guncangannya sedikit lebih rendah, dan penerangan jalan di malam hari juga bagus, sehingga lampu depannya tidak terlalu terang. Namun, teknologi Soviet ini sangat cocok untuk Tiongkok, yang merupakan dua nilai jual yang bagus. Poin promosi terbesarnya adalah tampilan motornya. Selain tangki bahan bakar, jok, DLL, bagian depan juga dihias dengan cantik. Saat itu, tidak ada kaca depan di depan sepeda motor, bahkan speedometernya pun terekspos langsung keluar. Feng Yu meminta untuk menambahkan kaca depan kecil, yang tidak perlu terlalu tinggi, hanya untuk memastikan benda yang berterbangan dari depan tidak langsung mengenai speedometer. Plastik memang murah, tetapi juga sangat rapuh. Feng Yu bahkan berpendapat bahwa, kecuali untuk komponen penting, semua komponen dekoratif harus diganti dengan plastik untuk mengurangi berat dan biaya material. Hal ini ditentang oleh semua orang, termasuk Li Mingde dan Hou Haitao. Apakah Feng Yu punya kesukaan khusus pada plastik? Dia menggunakan plastik untuk kipas angin dan pelembab udara. Ini kan peralatan kecil, jadi tidak masalah. Tapi sekarang berbeda. Bisakah kita bermain-main dengan sepeda motor yang terbuat dari plastik? Benturan dan goresan memang tak terelakkan. Kalau terbuat dari plastik, bukankah akan pecah kalau tidak hati-hati? Kami baru saja memproduksi sepeda motor generasi pertama, dan kau mau memproduksi produk cacat? Kau, Feng Yu, tidak takut kehilangan muka. Tapi kami takut. Ini bukan hanya aib bagi pabrik, tapi juga aib bagi Harbin. Akhirnya, hanya kaca depan yang diganti dengan plastik, sementara sisanya tetap logam. Feng Yu mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Apa bedanya dengan plastik? Aku akan tetap menggunakannya. Lagi pula, siapa yang akan begitu ceroboh sampai menabrak sepeda motor? Dan jika Anda tidak sengaja menabrak, apa bedanya plastik dan logam? Bukankah keduanya akan rusak? Dan plastik lebih murah untuk diganti. Feng Yu, Li Mingde, dan yang lainnya kembali berdebat tentang proyek pengecatan semprot. Kali ini, giliran Li Mingde yang berhemat, sementara Feng Yu bersikeras mengeluarkan lebih banyak uang. Itu cuma cat semprot biasa. Kenapa harus begitu halus? Cat semprot harus tahan lama dan tidak mudah pudar serta tahan aus, sekaligus memastikan warnanya cerah dan menarik, terutama merah dan biru cerah. Apakah hijau militer buruk? Cat itu yang paling populer saat ini, dan harganya murah. Lagi pula, kita membeli motor untuk dikendarai, jadi kenapa warnanya penting? Namun, Feng Yu sangat menekankan hal ini. Ia menekankan penggunaan warna-warna cerah dan menarik agar orang-orang menyukainya dan langsung menyadarinya. Inilah kunci penjualan. Li Mingde dan yang lainnya tahu bahwa Feng Yu Qiang dan yang lainnya jauh lebih unggul dalam penjualan, dan tidak berlebihan jika menyebutnya ahli penjualan. Mereka kagum dengan iklan Feng Yu di CCTV dan bahkan kreativitasnya. Karena berkaitan dengan penjualan, Li Mingde dan timnya mengambil langkah mundur dan menggunakan cat yang lebih mahal dan berkualitas tinggi. Feng Yu menepuk dada dan menjamin bahwa motor ini pasti akan menyapu pasar domestik, dan bukan tidak mungkin untuk menjualnya bahkan di luar negeri di masa mendatang. Li Mingde merasa Feng Yu terlalu optimis. Bukannya ia tidak berambisi besar, tetapi ia selalu merasa bahwa merek sepeda motor yang baru diluncurkan di pasaran pasti tidak akan mampu menandingi pabrikan-pabrikan lama itu. Ia akan sangat puas jika dapat menguasai 3 provinsi di timur laut. Jika dapat dijual ke selatan dan menjadi sepopuler mesin pertanian perusahaan tersebut di pasaran, itu hanyalah sebuah keajaiban. Feng Yu segera bertaruh dengan Li Mingde bahwa sepeda motor itu akan dijual oleh perusahaan Taihua. Lagi pula, saluran penjualan sepeda motor berbeda dengan saluran penjualan mesin pertanian. Feng Yu menjamin volume penjualan dan menyisihkan persentase komisi tertentu. Li Mingde kemudian menyadari bahwa Feng Yu sedang menunggunya. Ternyata orang ini ingin merebut hak penjualan. Namun, mengingat kemampuan penjualan Feng Yu, ia merasa bukan tidak mungkin untuk mencobanya, tetapi volume penjualannya harus tinggi. Jika kedua lini produksi beroperasi dengan kapasitas penuh,
Keduanya dapat memproduksi 200.000 unit per tahun, atau bahkan lebih. Ia awalnya memperkirakan penjualan akan melebihi 100.000 unit pada tahun pertama, dan terus tumbuh pada tahun kedua, memastikan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 10%, dan berupaya mencapai puncaknya di angka 200.000 unit dalam 5 tahun. Karena Anda, Feng Yu, ingin menjamin penjualan, oke, maka volume penjualan harus 120.000 unit di tahun pertama, dan tingkat pertumbuhan tahunan tidak boleh kurang dari 30.000 unit. Setelah 3 tahun, volume penjualan harus mencapai 200.000 unit. Berani? Feng Yu tertawa. Mereka tidak menyangka betapa panasnya pasar sepeda motor Tiongkok di masa depan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan era pasca milenium, puncak penjualan pertama terjadi di awal 1990-an. Dengan performa dan penampilan sepeda motor Songjiang, jika Feng Yu masih tidak bisa mendapatkan bagiannya, dia tidak layak menjadi orang yang terlahir kembali. Tuan Li, saya setuju dengan syarat ini. Mari kita tanda tangani kontraknya. Setelah mendapatkan kontrak penjualan sepeda motor, Feng Yu segera mulai mempersiapkan iklannya. Kontrak iklan CCTV dipegang oleh perusahaan Taihua, dan kontrak aslinya dengan jelas menyatakan bahwa perusahaan Taihua berhak mengubah isi iklan, selama produk tersebut masih dijual oleh perusahaan Taihua dan mematuhi peraturan nasional. Feng Yu menghabiskan banyak uang di awal, dan penjualan pelembab udara memang menghasilkan peningkatan yang signifikan, tetapi Feng Yu yakin bahwa bombardir iklan yang begitu intensif tidak lagi diperlukan. Ini bukan produk kesehatan, dan pasarnya tidak begitu besar. 1 unit cukup untuk banyak keluarga. Cukup untuk mempertahankan penempatan program dan iklan di saluran kedua dan ketiga. Iklan di saluran pertama sebaiknya diganti dengan sepeda motor. Tentu saja, sebelum perubahan, Feng Yu masih perlu berbicara dengan Li Mingde tentang cara menghitung biaya iklan. Apa? Biaya iklannya mahal sekali. 5 juta? Baru beberapa hari, kenapa sudah semahal ini? Seru Li Mingde. Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengganti iklan-iklan pada jam tayang utama di CCTV dengan iklan-iklan sepeda motor, yang akan memastikan bahwa sepeda motor Songjiang akan memasuki kesadaran nasional dalam waktu sesingkat mungkin dan sangat meningkatkan penjualan. Li Mingde awalnya sangat senang, mengira Feng Yu benar-benar berbaik hati hingga iklan pelembab udara itu dihapus dan diganti dengan iklan untuk motor mereka. Namun, ketika Feng Yu menyebutkan biaya iklan, Li Mingde langsung meledak. 5 bulan, biaya iklan 5 juta, harga ini sangat masuk akal. Feng Yu merentangkan tangannya, tampak sangat masuk akal. 5 bulan, 5 juta? Katakan padaku bagaimana itu masuk akal. Teriak Li Mingde. Feng Yu dengan tenang mengeluarkan spreadsheet dan membentangkannya di atas meja. Tuan Li, lihat data ini. Sejak pelembab udara merek Feng Yu kami mulai diiklankan di CCTV, penjualannya meroket. Ini pangsa pasar kami untuk bulan Mei, dan ini untuk bulan Juni. Ini adalah efektivitas iklan CCTV, dan ini fakta. Bukankah iklan yang efektif sepadan dengan harganya? Jangan coba-coba membodohi saya. Pelembab udara Anda sudah dipatenkan dan tidak ada produk serupa. Sekalipun iklannya efektif, Anda terlalu melebih-lebihkannya. Lagi pula, angka pangsa pasar itu milik Anda. Bagaimana Anda bisa tahu itu benar? Tunjukkan saja volume penjualan dan angka pendapatannya. Saya pasti tahu. Li Mingde sudah lama ingin tahu berapa banyak pelembab udara yang terjual dan berapa keuntungan yang mereka peroleh, tetapi setelah bertanya beberapa kali kepada Feng Yu menolak untuk memberitahunya. Hal yang sama terjadi ketika ia bertanya kepada Li Xiao dan Hou Haitao. Mereka semua diam-diam menutup mulut. Maukah Anda menunjukkan data penjualan produk Anda kepada orang luar? Tanya Feng Yu balik. Bagaimana kalau begini? Saya akan menunjukkan angka penjualan kipas angin listrik merek Feng Yu kami. Produk ini sepenuhnya milik perusahaan Taihua kami, jadi saya bisa membagikannya dengan Anda. Feng Yu sekali lagi mengeluarkan informasi yang telah disiapkannya sejak lama dan memperlihatkannya kepada Li Mingde. Perhatikan, kipas angin listrik merek Feng Yu memasang iklan di CCTV selama sebulan, dan penjualannya meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Feng Yu meninggikan suaranya. Kebetulan itu musim panas, jadi ini kasus khusus dan tidak bisa dijadikan bukti. Lagi pula, berapa biaya iklan kipas angin listrikmu? Jelas tidak sampai 1 juta sebulan. Omong kosong. Feng Yu mengiklankan perusahaannya sendiri, tentu saja dengan harga yang ia bayarkan sendiri, yang hanya sekitar 200.000 yuan per bulan. Hal ini tidak hanya meningkatkan penjualan dan menghasilkan keuntungan ratusan ribu, tetapi juga mempromosikan merek Feng Yu, membuka jalan bagi peluncuran kipas angin tanpa bilah Feng Yu yang baru tahun depan. Kita harus membuat orang merasa bahwa kipas angin listrik merek Feng Yu adalah yang terbaik di negeri ini. Bahkan ketika orang menyebut kipas angin listrik, hal pertama yang mereka pikirkan adalah merek Feng Yu. Kipas angin merek Feng Yu itu juga milik Feng Yu, jadi tentu saja dia bisa menulis apa saja yang dia mau, misalnya, dia membuat akun palsu. Bukan 1 juta. Lihat baik-baik, biaya iklannya 1,2 juta. Aku kasih diskon, teriak Feng Yu sambil mengacungkan laporan palsu. Apa?
1.200.000? Itu sungguh mustahil. Li Mingde tak akan pernah percaya Feng Yu mau menghabiskan biaya iklan semahal itu. Iklan televisi sekarang tidak semahal itu. Lagi pula, pelembab udara ini milik 3 pihak. Meskipun dijual oleh perusahaan Taihua, biaya iklannya juga ditanggung bersama oleh ketiga pihak secara proporsional. Ia tidak percaya Li Xiao dan Hou Haitao juga setuju dengan biaya iklan lebih dari 1 juta per bulan. Feng Yu terus menggertak. Kau harus ingat bahwa merek sepeda motor Songjiang kita masih baru dan belum punya reputasi sama sekali. Tahukah kau berapa biaya iklan dan biaya bintang film untuk syuting iklan? Kita menyewa bintang besar Shen Li untuk pelembab udara. Kalau kau jadi kau, apa kau bisa mendapatkannya? Tapi kita punya sepeda motor di sini. Jadi kalau kita mau mengundang seseorang, kita harus mengundang bintang pria, kan? Siapa yang mau kamu undang dan berapa biayanya? Tanya Li Mingde dengan cerdik. Sial, siapapun yang bisa menjadi pemimpin perusahaan sebesar itu pasti sangat licik. Trik-trik kecil Feng Yu sama sekali tidak berguna. Namun, Feng Yu punya trik lain, yaitu volume penjualan yang paling dipedulikan Li Mingde. Jangan khawatir. Karena kamu setuju membayar 5 juta untuk iklan, aku jamin penjualan tahun depan akan meningkat 10.000 unit lagi, yang berarti setidaknya 130.000 unit setahun, asalkan produksi kita bisa mengimbangi. 10.000 unit akan meningkatkan biaya iklan sebesar 5 juta, dan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan mesin dari satu sepeda motor akan jauh lebih dari 500 yuan. Setelah Feng Yu mengatakan ini, Li Mingde mulai memikirkannya dengan serius. Apakah iklan CCTV TV ini benar-benar efektif? Mengapa Feng Yu begitu yakin bahwa sepeda motor tanpa reputasi bisa mencapai penjualan 130.000 unit di tahun pertamanya? Apakah hanya karena iklan ini? Atau karena desain Feng Yu? Bisakah kau benar-benar menjaminnya? Tanya Li Mingde ragu. Sama sekali tidak masalah. Kita bisa menuliskannya di kontrak. Kalau tidak tercapai, perusahaan Taihuaku yang akan menanggungnya. Kata Feng Yu sambil menepuk dadanya. Baiklah. Saya akan membahas masalah ini dengan Direktur Hou dan Tuan Fu. Jika mereka tidak keberatan, kita akan menandatangani kontraknya. Li Mingde masih berhati-hati dan ingin bertanya berapa banyak uang yang dihabiskan untuk iklan pelembab udara tersebut. Pak Tua Hou, jujur saja, berapa biaya iklan pelembab udara di CCTV? Li Mingde menghubungi Hou Haitao lewat telepon. Baiklah. Pak Tua Li, lebih baik kau tanyakan sendiri pada Feng Yu. Li Xiao dan aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Lagi pula, biayanya sangat mahal. Seberapa tinggi? Li Mingde terus bertanya tanpa menyerah. Hou Haitao ragu sejenak lalu memberikan jawabannya harganya selangit. Harganya selangit? Benarkah semahal itu? Apakah kamu punya 5 juta? Ya. Hou Haitao ingat menghabiskan 5 juta untuk iklan, tetapi dia belum memberitahu Li Mingde detailnya. Iklan itu untuk 1 tahun, dan bukan hanya 4 iklan di CCTV 1, melainkan banyak konten lainnya. Lebih lanjut, Feng Yu memberitahu mereka bahwa jika efektivitas iklan menurun, iklan tersebut dapat diganti kapan saja, dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Li Mingde tidak tahu apa-apa tentang ini. Ia mendengar bahwa pelembab udara itu ternyata menghabiskan biaya iklan lebih dari 5 juta yuan. Ternyata Feng Yu tidak berbohong kepadanya. Karena Li Xiao dan Hou Haitao sudah setuju, ia pun bisa setuju kali ini. Setelah menandatangani perjanjian tambahan dengan Li Mingde, Feng Yu tertawa sambil memegang cek. Siapa bilang iklan CCTV tidak bisa dijual kembali? Di antara selebritas pria Tiongkok saat ini, yang paling memenuhi persyaratan Feng Yu dan Li Mingde adalah Zhu Shimao. Ia tak hanya tampan dan berwibawa, tetapi film, drama, dan sketsanya juga dicintai di seluruh negeri. Jika diukur dengan standar selanjutnya, status Zhu Shimao di antara seniman pria Tiongkok pada masa itu termasuk yang tertinggi, setara dengan Chow Yun-fat dari Hong Kong. Harga seniman Hong Kong 10 kali lebih tinggi daripada seniman lokal. Tetapi performa mereka bahkan tidak sebaik bintang lokal. Jumlah orang yang menonton film dan serial TV Hong Kong jauh lebih sedikit daripada jumlah orang yang menonton sketsa dan film Zhu Shimao. Feng Yu yakin jika ia bisa menjadi sponsor Songjiang Motorcycle, basis penggemarnya yang jauh melampaui para idola di kemudian hari pasti akan meningkatkan popularitas dan penjualan Songjiang Motorcycle secara signifikan. Namun, kabarnya, orang ini, seperti rekannya, jarang menjadi sponsor iklan, dan bahkan tidak mau tampil di panggung klub malam yang sedang naik daun. Meskipun sang bos telah menawarkan harga yang sangat tinggi. Pasangannya yang botak membuat pernyataan berani selama wawancara pada pertengahan tahun 1990-an, yang mengejutkan penonton di seluruh negeri. Pembawa acara bertanya kepadanya, saya mendengar bahwa biaya dukungan iklan bintang botak itu adalah yang tertinggi di negara ini, dan seseorang mengutip harga yang sangat tinggi yaitu puluhan juta untuk biaya dukungan iklan, dan bertanya apakah itu benar. Chen Peishi menjawab bahwa dia beriklan, tergantung suasana hatinya. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang. Kalau suasana hatinya sedang buruk, dia bahkan tidak akan melirik beberapa juta. Kalau suasana hatinya sedang baik,
Dia akan mendukungmu bahkan dengan beberapa ratus ribu atau bahkan beberapa ratus ribu, meskipun itu tidak membutuhkan banyak. Meskipun biaya iklan Zhu Shimao tidak terlalu tinggi saat itu, mungkin masih lebih dari 100 ribu. Feng Yu sepenuhnya bisa menerima harga ini, bahkan 1 juta. Jika Zhu Shimao bisa membawa Chen Peixi, Feng Yu bisa menawarkan lebih banyak lagi. Tapi Zhu Shimao ini juga sangat menarik. Dia bisa beriklan untukmu, tapi dia ingin mencobanya dulu. Kalau dia merasa cocok dan isi iklannya benar, dia akan beriklan untukmu. Kalau tidak, tidak jadi. Apa masalahnya? Beri dia motor untuk dikendarai dan buang saja motor 28 yang rusak itu. Feng Yu sekarang memikirkan naskah iklan. Bagaimana menunjukkan ciri khas sepeda motor Songjiang dalam 15 detik tanpa membuat Zhu Shimao merasa jijik. Sekilas, sepeda motor Songjiang tampak menawan, dengan detail yang dibuat dengan baik. Misalnya, joknya lebih nyaman, tinggi stang sesuai untuk tinggi badan orang Cina, tangki bahan bakar cadangan, spakbor plastik temper di depan, dan spakbor karet di belakang. Selain itu, setiap sepeda motor dilengkapi dengan 2 helm, yang meningkatkan keselamatan pengendara dan penumpang dan juga membuat orang merasa mendapatkan penawaran yang bagus. Uni Sovietlah yang pertama kali mencetuskan ide melengkapi sepeda motor dengan helm. Sepeda motor pertama yang dilengkapi helm adalah Ural dan Sunrise. Kemudian, sepeda motor Jepang juga mulai menjadikan helm sebagai hadiah standar. Namun, terlepas dari negara manapun, pada saat itu, hanya 1 helm yang diberikan sebagai hadiah. Sepeda motor Songjiang memberikan 2 helm. Feng Yu tiba-tiba berpikir, apa fungsi terbesar sepeda motor saat ini? Apakah menurutmu nyaman untuk bepergian? Tidak. Saat ini, fungsi sepeda motor yang paling besar adalah untuk menjemput cewek. Mengendarai sepeda motor sama seperti mengendarai sepeda di masa lalu dan mengendarai mobil sport di masa depan. Mengajak seorang gadis berkencan akan menggandakan tingkat keberhasilan Anda, meningkatkan daya tarik Anda, dan mendapatkan banyak manfaat lainnya. Kelompok utama pembeli sepeda motor saat itu adalah anak muda berusia 18 hingga 30 tahun. Semuanya laki-laki. Hampir tidak ada perempuan yang mengendarai sepeda motor, bahkan Jialing 50 kecil dengan selangkangan melengkung sekalipun. Banyak anak muda membeli sepeda motor bukan untuk bepergian, melainkan untuk menarik perhatian intinya, untuk pamer. Feng Yu punya ide bagus memberi mereka petunjuk selebritas. Dalam hal ini, akan lebih baik jika ada seorang aktris, dan aktris yang terkenal, untuk memperoleh efek terbaik. Dan siapa aktris paling aktif di Tiongkok saat itu? Liu Xiaoqing. Ini adalah seorang aktris yang secara bercanda disebut terobsesi dengan uang oleh generasi selanjutnya. Ia pernah menjadi aktris dengan bayaran tertinggi di negara ini, memenangkan banyak penghargaan, dan juga pernah dipenjara. Kemampuan aktingnya tak terbantahkan. Di masa mendatang, mungkin akan ada beragam ulasan, tetapi saat ini, yang ia terima hanyalah pujian. Wanita ini juga terjun ke dunia bisnis pada tahun 1991 dan mendirikan beberapa perusahaan, yang mencakup banyak aspek. Ia menghasilkan banyak uang di awal tahun 1990-an. Jika Zhu Shimao dan Liu Xiaoqing adalah kombinasi mereka, mereka seharusnya bisa mengalahkan semua bintang periklanan domestik. Kecuali Anda bisa mendapatkan guru seperti Zhao Zongxiang dan Li Gui untuk beriklan, ada sedikit kemungkinan untuk mengalahkan kombinasi mereka. Tetapi Zhao Zongxiang dan lainnya sama sekali tidak sesuai dengan citra sepeda motor. Setelah Feng Yu merancang aksi periklanan dan slogan, ia meminta cuti dari sekolah sebelum akhir semester dan pergi ke Beijing bersama Wu Zigang. Kedua bintang besar ini belum memiliki agen karena masih berstatus karyawan BUMN. Zhu Shimao adalah aktor drama di studio film 1 Agustus, dan Liu Xiaoqing adalah aktor di studio film Beijing. Anda bisa menemukan mereka dengan mengunjungi unit mereka. Pertama, mereka pergi ke studio film bayi. Zhu Shimao tidak punya kegiatan lain. Ia sedang berlatih drama untuk pementasan lusa. Feng Yu duduk di antara penonton, menyaksikan penampilan Zhu Shimao dengan saksama, hanya dengan 3 kata di benaknya aktor yang hebat. Ini jauh lebih baik daripada aktor idola generasi selanjutnya yang hanya memanfaatkan penampilan mereka untuk memikat penggemar. Mereka memiliki kemampuan akting dan penampilan panggung yang baik. Yang terpenting, mereka sedang berlatih drama saat ini, dan ekspresi serta gerakan mereka sangat berlebihan, persis seperti efek yang diinginkan Feng Yu dalam iklan tersebut. Setelah latihan drama selesai, semua orang pergi ke belakang panggung untuk berganti pakaian. Zhu Shimao dipanggil oleh orang di sebelah Feng Yu. Xiao Zhu, ini Feng Yu, manajer umum Feng, dan Wu Zigang, manajer umum Wu, dari Harbin. Mereka ingin membicarakan sesuatu denganmu. Zhu Shimao menatap Feng Yu dan Wu Zigang dengan rasa ingin tahu. Ia sama sekali tidak mengenal mereka. Bagaimana mungkin kedua pemuda ini menjadi manajer umum? Apa yang kau inginkan dariku? Dari perusahaan mana kau berasal? Zhu Shimao mengira bos perusahaan lain sedang mencarinya untuk tampil. Ia telah menolak banyak tawaran seperti itu. Meskipun tawaran itu sangat besar, ia selalu merasa tawaran itu terlalu praktis dan tidak sesuai dengan kepribadiannya.
Perusahaannya memberinya rumah dan gajinya cukup untuk menghidupi keluarganya. Apa yang dia lakukan dengan semua uang itu? Di mana dia bisa menemukan waktu untuk mengembangkan kemampuan aktingnya? Feng Yu mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Zhu Shimao. Tuan Zhu, kami mencari Anda untuk membuat iklan sepeda motor, dan aktris yang kami ajak bekerja sama adalah Liu Xiaoqing. Siapa? Liu Xiaoqing? Iklan sepeda motor. Perusahaan perdagangan internasional Taihua? Apakah Anda mengimpor sepeda motor? Tak heran jika Zhu Shimao berpikir demikian. Saat itu, lebih dari 80% sepeda motor di negara ini diimpor. Meskipun ada sepeda motor produksi dalam negeri, ada yang produksinya rendah, ada pula yang performanya biasa saja, dan iklannya pun buruk. Tidak, sepeda motor kami produksi dalam negeri. Produsennya adalah Harbin Machinery Co., Ltd. Ini foto sepeda motornya. Silakan lihat. Buatan dalam negeri? Dari Harbin? Mungkinkah tempat seperti itu di daerah perbatasan masih menghasilkan sesuatu yang bagus? 10 tahun yang lalu, Harbin mungkin merupakan kota industri berat terkemuka di negara ini. Sekarang, sudah lama hilang, kan? Zhu Shimao mengambil fotonya dan melihatnya. Wah, motor ini sangat cantik. Apakah ini benar-benar buatan Cina? Perusahaan mesin macam apa di Harbin yang benar-benar bisa memproduksi sepeda motor sebagus itu? Sepeda motor bukanlah barang palsu atau barang murahan. Jadi Zhu Shimao berpikir itu adalah sesuatu yang bisa ia pertimbangkan. Tetapi ia juga harus mempertimbangkan kreativitas iklannya. Jika itu parodi atau semacamnya, ia pasti tidak akan setuju. Feng Yu menyerahkan naskah yang telah disiapkannya. Iklan pertama tentang kamu yang ngebut di jalan raya sambil pakai helm. Kamu melewati seorang perempuan berjilbab, melambaikan tangan untuk mengajak jalan. Kamu berputar balik, menghentikan motor, dan melepas helm. Di iklan kedua, gadis itu melepas syalnya, memperlihatkan wajahnya. Gadis ini adalah Liu Xiaoqing. Kamu serahkan helm satunya, dia naik ke kursi belakang, melingkarkan lengannya di pinggangmu, dan kalian berdua melaju kencang. Iklan ketiga menampilkan Liu Xiaoqing mengendarai sepeda di jalan pedesaan sambil mengenakan helm, dan Anda adalah penumpang gelapnya. Liu Xiaoqing menghentikan mobil untuk Anda dan memberi Anda helm. Pada iklan keempat, 2 orang, masing-masing mengendarai sepeda motor, melaju kencang di jalan dan saling tersenyum pada saat yang bersamaan. Zhu Shimao mengerutkan kening 4 iklan, alur ceritanya masih berlanjut, tidak ada garis di depan? Ya, seperti ketika kamu bertanya kemana dia pergi dan dia bertanya kemana kamu pergi. Tidak perlu menyebutkan sepeda motornya. Di 3 detik terakhir, iklan font akan ditambahkan. Ide Feng Yu berasal dari iklan Silitol generasi selanjutnya. Iklan ini difilmkan dalam alur cerita pendek dan pasti akan mengesankan jika diputar terus-menerus. Bahkan sama efektifnya dengan iklan yang terus-menerus menyebutkan nama merek, dan kecil kemungkinannya mendapat ulasan negatif. Tuan Zhu, apakah ada yang perlu Anda ubah dari naskah iklan ini? Ya, menumpang di jalan raya untuk bagian pertama bukanlah ide yang bagus. Siapa yang mau jalan kaki di jalan raya? Kita ubah jalannya menjadi jalan pinggiran kota, yang lebih realistis. Bagian terakhir adalah sprint, jadi kamu bisa jalan di jalan raya. Warna pakaiannya harus sesuai dengan motornya. Warna motornya harus berbeda, dan bahkan warna helmnya pun harus berbeda. Zhu Shimao benar-benar seorang profesional, dan ia telah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Ia telah memodifikasi banyak detail naskah iklan Feng Yu yang setengah matang. Ketika Feng Yu mendengar ini, ia merasa bahwa hal itu memang lebih masuk akal. Tuan Zhu, apakah Anda setuju untuk bekerja di bidang periklanan? Berapa besar yang Anda minta? Kami berencana untuk membuat kontrak jangka panjang. Berapa tahun Anda bersedia menandatangani kontrak dengan kami? Feng Yu berpikir, hingga akhir abad ini, sebelum Chen Peishi menggugat anak perusahaan CCTV, keduanya adalah bintang domestik papan atas, tetapi sekarang nilai mereka jelas jauh lebih rendah. Akan lebih baik jika mereka bisa menandatangani kontrak jangka panjang lebih dari 5 tahun. Bahkan jika Zhu Shimao ingin menandatangani kontrak selama 10 tahun, Feng Yu pasti akan setuju. Berapa tahun? Berapa tahun lagi kau berencana menggunakanku? Berapa tahun yang menurutmu tepat? Feng Yu memikirkannya dan menyadari bahwa begitu kedua orang ini dilarang, CCTV tidak akan bisa lagi beriklan pada mereka. Dan bahkan stasiun TV lokal lainnya tidak akan bisa beriklan pada mereka dalam 2 tahun pertama, jadi 8 hingga 9 tahun akan lebih tepat. Bagaimana kalau 8 tahun? Zhu Shimao terkejut. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menjadi juru bicara iklan selama 8 tahun. Apakah kamu yakin ingin 8 tahun? Benar? Selama 8 tahun, kamu harus syuting setidaknya 1 iklan untuk kami setiap tahun, juga beberapa iklan cetak, dan kamu harus datang langsung untuk mempromosikan bisnis kami. Aku tidak tahu tarifnya, jadi sebutkan saja harganya. 100.000 yuan setahun? Zhu Shimao menyebutkan harga yang menurutnya sangat tinggi. Meskipun ia seorang bintang dan mendengar bahwa biaya iklan untuk bintang di selatan juga sangat tinggi, pendapatan per kapita tahunan rata-rata di Beijing saat itu kurang dari 2.000 yuan,
jadi harganya sudah 50 kali lebih tinggi. Feng Yu memikirkan puluhan juta dolar biaya endorsement yang akan diterima bintang-bintang besar di generasi mendatang, yang jumlahnya lebih dari 200 kali lipat pendapatan rata-rata. Zhu Shimao dianggap sangat dermawan. Tidak masalah. Kamu dijamin dapat angpau kalau ikut semua acara promosi kami. Feng Yu tahu biaya iklan selebritas akan meroket dalam 2 tahun ke depan, dan Zhu Shimao pasti akan merasa rugi. Untuk menghindari masalah kerjasama, ia bisa menggunakan angpau sebagai kompensasinya. Kapan iklannya akan difilmkan? Saya juga sedang berlatih sandiwara untuk gala festival musim semi, jadi mungkin saya tidak punya cukup waktu. Tidak apa-apa. Iklannya akan segera siap. Aku sudah menghubungi perusahaan filmnya. 2 hari sudah cukup. Ngomong-ngomong, bisakah kau kenalkan aku dengan rekan sandiwaramu? Kami juga ingin dia mendukung iklan ini. Feng Yu berpikir tahun ini seharusnya menjadi tahun di mana sandiwara sang tokoh utama dan aktor pendukung yang dibintangi keduanya menjadi legendaris. Jika iklan serupa dibuat, pasti akan sukses besar. Dia sedang pilek hari ini dan sedang cuti sakit. Jadi, izinkan saya bertanya untuk Anda. Baiklah kalau begitu. Aku akan datang besok dengan kontraknya, dan kita bertiga akan duduk dan membahas detailnya. Setelah pergi, Feng Yu bergegas ke studio film Beijing, tempat Liu Xiaoqing menunggunya. Liu Xiaoqing lebih menghargai uang daripada Zhu Shimao dan lebih cerdas. Feng Yu berencana menggunakan Zhu Shimao sebagai alat tawar-menawar untuk menurunkan harga Liu Xiaoqing. Nona Liu, Anda bahkan lebih cantik secara langsung daripada di layar. Anda terlalu baik, Tuan Feng. Jangan bertele-tele. Kudengar Anda berencana meminta saya untuk syuting iklan? Tanya Liu Xiaoqing cemas. Ya, lawan mainnya adalah Zhu Shimao, atau Chen Peishi. Ini naskahnya, silakan lihat. Begitu mendengar tentang Zhu Shimao, Liu Xiaoqing tidak lagi memandang rendah Feng Yu. Apalagi Chen Peishi, keduanya adalah bintang papan atas. Apalagi produknya kali ini adalah sepeda motor, yang jelas lebih cocok untuk pria daripada wanita, dia merasa mungkin tidak akan mendapat banyak uang. Naskahnya bagus, saya lihat, dan sudah direvisi dengan cermat. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk saya? Liu Xiaoqing langsung ke intinya. Dia sama sekali tidak pilih-pilih soal naskah iklan, tetapi lebih peduli dengan biaya endorsement. Nona Liu, menurut Anda siapa yang lebih populer di mata publik, Anda atau Zhu Shimao? Feng Yu tidak menyebutkan uang, tetapi mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Meskipun Liu Xiaoqing baru saja memenangkan penghargaan aktris terbaik, ia tidak berani mengatakan bahwa ia lebih populer daripada Zhu Shimao. The Coward karya Zhu Shimao memiliki reputasi yang lebih baik daripada film-filmnya. Terlebih lagi, ia telah tampil dalam sandiwara di gala festival musim semi dalam 2 tahun terakhir dan telah menjadi aktor penutup, yang menunjukkan statusnya. Aku masih sedikit lebih rendah dari mereka berdua. Apa yang dikatakan Liu Xiaoqing juga sangat menarik. Apa? Maksudmu kalau mereka orang yang sama, kau tidak akan sebaik Zhu Shimao? Citra juga salah satu kelebihan Zhu Shimao. Meskipun Liu Xiaoqing sangat cantik, banyak wanita iri padanya dan menjauhinya. Namun, Zhu Shimao adalah idola yang populer di kalangan pria dan wanita saat itu. Yang ada hanya cinta, tidak ada rasa iri. Zhu Shimao setuju untuk mendukung merek tersebut selama 8 tahun, dengan biaya dukungan tahunan sebesar 100.000 RMB, dengan total 800.000 RMB. Kontrak yang saya siapkan untuk Nona Liu juga sebesar 800.000 RMB, tetapi untuk 10 tahun. Ketentuan yang sama berlaku, termasuk iklan film dan televisi serta iklan cetak. Anda harus tampil dalam kegiatan promosi setahun sekali. Tentu saja, kami juga akan memberi Anda angpau setiap kali. Feng Yu menyebutkan banyak syarat dan ketentuan, dan Liu Xiaoqing mendengarkan dengan saksama. Banyak diantaranya yang tidak familiar baginya. Namun, ia jelas memahami 800.000 yuan yang dijanjikannya sebagai pembayaran sekaligus. 80.000 yuan. Itu 800.000 yuan. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir lagi tentang hidupnya. Dia menerima dukungan iklan ini. Wu Zigang bertanya siapa yang harus dicari untuk syuting iklan. Feng Yu meliriknya dengan jijik. Tidakkah kau lihat kemana kita pergi selama 2 hari terakhir ini? Studio film Beijing dan studio film Bai. Studio mana yang tidak bisa syuting iklan? Meskipun Chen Peishi tidak menyetujui kontrak 8 tahun, ia menyetujui kontrak 3 tahun. Meskipun tidak muncul di acara lain, ia setuju untuk memfilmkan 4 iklan. Biaya endorsementnya tentu saja lebih rendah daripada Zhu Shimao, tetapi Feng Yu tetap menawar 400.000 yuan. Konon, jika Chen Peishi tidak perlu mengumpulkan dana untuk sebuah film, ia mungkin tidak akan setuju untuk membintangi iklan tersebut. Tentu saja, setelah Feng Yu menambahkan 50.000 yuan lagi, Chen Peishi segera setuju untuk bertanggung jawab atas pengambilan gambar iklan ini, dan dia akan mengurus semuanya, termasuk peralatan fotografi. Lokasi syuting tentu saja berlatar di Harbin, dan sepeda motornya masih berada di Harbin, yang merupakan properti inti. 3 hari kemudian,
Feng Yu adalah orang pertama yang kembali ke Harbin. Jumat malam ini, Zhu Shimao dan yang lainnya akan datang dengan kereta api, syuting selama sehari, dan kembali pada Minggu malam. Mereka akan naik kereta tercepat agar tidak menunda pekerjaan mereka pada hari Senin. Feng Yu akhirnya mengerti mengapa Liu Xiaoqing mengundurkan diri dan terjun ke dunia bisnis. Bekerja di organisasi seperti itu terlalu ketat. Bahkan syuting iklan pun sangat merepotkan. Apa? Kamu masih minta uang buat iklan? Bukankah aku sudah kasih kamu 5 juta? Itu uang yang dihabiskan stasiun TV untuk iklan. Mengundang bintang besar untuk beriklan itu gratis. Aku rugi, dan ini karena kecerobohanku. Beri aku 500.000 saja. Feng Yu tampak merugi, jadi dia seharusnya lebih murah hati. 500.000? Kau membuatnya terdengar seperti $50. Siapa yang akan kau pekerjakan untuk memasang iklan dengan biaya sebanyak itu? Zhu Shimao, Chen Peishi, Liu Xiaoqing, siapa di antara mereka yang bukan nama terkenal? Tanya Feng Yu sambil menunjuk meja dengan jarinya, menekankan nadanya. Seharusnya tidak semahal itu. Itu kan cuma iklan. Ya, segitulah penghasilan mereka sebulan. Kenapa mahal sekali? Tanya Li Mingde tak yakin. Karena mereka ada di TV. Mereka punya efek bintang. Kenapa kamu tidak coba dengan orang lain? Kita jadikan kamu tokoh utama iklannya dan lihat apakah ada orang di luar Harbin yang mau membelinya? Kata Feng Yu dengan sengaja. Berapa total pengeluaranmu? Tanya Li Mingde dengan waspada. 2.500.000. Kalau tidak percaya, tanyakan sendiri saat mereka datang. Apa? Lebih dari 2 juta? Li Mingde menatap Feng Yu dengan heran. Anak ini terlalu boros dalam menghabiskan uang. Itu hanya untuk mengundang 3 selebritas untuk membuat iklan. Bukannya dia tidak bisa menerimanya, tapi dia tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu, kan? 2.500.000? Berapa banyak sepeda motor yang harus saya jual untuk mendapatkan kembali keuntungan? Saya yang bayar bagian terbesar, dan perusahaan mesin yang bayar bagian yang lebih kecil. Apa itu belum cukup? Tuan Li, tolong jangan ganggu saya. Feng Yu tampak geram. Oke, tapi aku baru bisa kasih 500.000 yuan setelah tahun baru. Anggaran tahun ini tidak banyak. Oke, aku juga tidak mau bunganya. Lagi pula, aku punya saham di perusahaan mesin ini. Jadi, ini kesepakatan. Kita tanda tangani kontraknya nanti. Dan ketika mereka datang besok untuk syuting iklan, kita juga akan memberi mereka masing-masing sebuah sepeda motor. Kau tidak akan keberatan melepasnya, kan? Feng Yu tidak terburu-buru memberikan 500.000 yuan kepadanya setelah tahun baru. Ia masih menghasilkan uang dari iklan. Ia telah menghabiskan lebih dari 2 juta. Tetapi itu bukan hanya untuk 1 tahun. Ia bisa mendapatkan biaya iklan dari perusahaan mesin setiap tahun. 3 sepeda motor lagi. Li Mingde mengira ia telah menyimpan biaya iklan 500.000 yuan untuk setelah tahun baru. Jika Feng Yu masih tidak memberinya 3 sepeda motor ini, ia mungkin akan marah besar. Oke, aku setuju. Kalau kamu gagal menyelesaikan tugas penjualan tahun depan, jangan lupakan kontrak kita. Li Mingde juga mengingatkannya. Silakan istirahat dulu. Saya sudah memesankan hotel untuk Anda. Hotelnya di Wisma Tamu Perusahaan Mesin. Kondisinya mungkin tidak sebagus di Beijing, tetapi dijamin luas dan bersih. Feng Yu datang sendiri untuk menjemput Zhu Shimao dan yang lainnya. Ada 3 tokoh utama periklanan, seorang juru kamera, dan seorang tukang, totalnya 5 orang. Tidak perlu, kami tidak lelah. Kita syuting iklan saja dulu. Waktunya sangat mepet, kata Chen Peishi. Feng Yu melihat bahwa bahkan Liu Xiaoqing, seorang rekan wanita, tidak keberatan, jadi dia, sebagai investor, juga tidak akan keberatan. Semakin cepat tindakannya, semakin baik. Dia bisa memasang iklan cetak di Longjiang untuk memanaskan situasi. Semua orang bergegas ke lokasi syuting. Ketika mereka melihat Feng Yu mengendarai Land Rover, Zhu Shimao dan yang lainnya terkejut, sementara Liu Xiaoqing iri. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia juga akan mengendarai mobil impor seperti ini di masa depan. Lokasi syuting berada di jalan tak jauh dari pabrik sepeda motor, jalan provinsi yang dibangun 2 tahun lalu, jadi masih sangat baru. Wu Zigang berlari ke pabrik dan meminta seseorang untuk mengendarai 2 sepeda motor. Salah satu sepeda motornya berwarna merah dan yang lainnya berwarna biru, dan helmnya juga berwarna cerah. Zhu Shimao mengenakan jaket kulit. Meskipun menggigil kedinginan, ia tetap mengenakan helm dan berjalan menuju sepeda motor tanpa berkata apa-apa. Setelah menyiapkan peralatan, Chen Peishi berteriak mulai dan melihat Zhu Shimao melaju perlahan ke depan. Cepetan. Lau Zhu, kamu jalannya pelan banget. Cepatlah. Kamu gak ngerasain kecepatannya sama sekali, teriak Chen Peishi. Saya baru belajar naik motor. Kok berani ngebut banget? Nanti saya harus drifting. Zhu Shimao belajar naik motor sebelum datang ke sini. Awalnya, ia hanya bisa naik sepeda. Zhu Shimao berlatih kecepatan berulang-ulang, dan tak lama kemudian angin mulai bertiup.
Suhu di Harbin pada bulan Desember sudah sangat rendah. Para aktor sudah mengenakan pakaian yang sangat minim. Dan dengan angin dingin yang bertiup, Feng Yu segera menyarankan, bagaimana kalau kita menunggu sampai angin reda dulu sebelum syuting? Tidak. Bagaimana kalau turun salju saat angin berhenti? Lagi pula, lebih baik ada angin. Angin akan meniup syal di wajah Liu Xiaoqing, yang akan terlihat lebih bagus di kamera. Chen Peixi membantah keras. Liu Xiaoqing juga berkata tidak apa-apa. Tuan Feng, saya bisa tahan dengan suhu ini. Saat syuting, saya bahkan merekam adegan musim panas di akhir musim gugur, dan itu bahkan lebih dingin lagi. Saat syuting berlanjut, Zhu Shimao akhirnya berhasil menambah kecepatan. Jalannya lurus, jalannya bagus, dan tidak ada mobil di depan maupun di belakang, jadi ia tidak terlalu khawatir. Namun, ketika ia sampai di depan Liu Xiaoqing, ia tidak bisa melakukan drift. Bagi seorang pemula, aksi seperti ini pasti menakutkan. Feng Yu mulai cemas ketika melihat syuting sudah berlangsung 1 jam dan pengambilan gambar pertama belum selesai. Dengan kondisi seperti ini, mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikan syuting keempat iklan besok, apalagi iklan cetaknya. Tuan Zhu, izinkan saya menunjukkan cara melakukan tail spin. Feng Yu berjalan mendekat, merebut helm dari tangan Zhu Shimao, dan memakainya. Ia mengabaikan keberatan orang lain, menginjak pedal gas, dan melesat pergi. Hei, kenapa kau tidak menghentikan manajer umummu, Feng? Sementara Zhu Shimao tertegun, Feng Yu sudah bergegas keluar. Ia menatap Wu Zigang, merasa sedikit cemas. Tuan Feng masih sangat muda. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarganya tidak hanya akan khawatir, tetapi juga akan sedih. Wu Zigang telah menyaksikan keterampilan berkendara Feng Yu. Begitu sepeda motor pertama keluar dari jalur perakitan, Feng Yu langsung mencobanya, dan keterampilannya lebih baik daripada siapapun di pabrik. Setelah Zhu Shimao selesai berbicara, Feng Yu sudah kembali dengan motornya. Ia baru melambat setelah sekitar 10 meter. Ia sedikit melambat, lalu melakukan drift yang indah, menghentikan motornya tepat di depan kamera. Feng Yu melepas helmnya dan tersenyum pada Liu Xiaoqing yang sedang menatapnya dengan mata terbelalak. Nona, mau naik? Harus saya akui, profesionalisme para aktor pada masa itu jauh lebih unggul daripada generasi-generasi setelahnya. Meskipun mereka harus melawan angin dingin dan gerakan mereka kurang terampil, mereka akhirnya menyelesaikan syuting 4 iklan sebelum gelap. Feng Yu memeriksanya dan mendapati hasilnya lebih baik dari yang diharapkannya. Ia akan menambahkan suli suara dan pengambilan gambar penutup, dan videonya pun siap untuk disiarkan. Malam harinya, Feng Yu mentraktir mereka dengan hotpot arang khas timur laut, dan wajah mereka berseri-seri. Selama makan, mereka terkesima dengan keterampilan mengemudi Feng Yu. Jika Feng Yu tidak membuktikannya sendiri, mereka benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan syuting. Feng Yu tersenyum sangat pendiam. Saat ini, selebritas domestik bahkan tidak meminta pemeran pengganti, tetapi dengan cara ini efeknya lebih baik. Malam itu turun salju, dan mereka semakin bersemangat. Meskipun pemandangan saljunya indah, kamera yang mereka bawa mungkin tidak akan menghasilkan gambar yang bagus. Keesokan paginya, Liu Xiaoqing dan Zhu Shimao mulai memfilmkan iklan cetak, termasuk latar belakang luar ruangan dan dalam ruangan, bahkan satu set di bengkel pabrik. Tentu saja, ada juga iklan cetak yang menampilkan Chen Peixi. Dia tidak memiliki iklan apapun saat ini, tetapi kontrak menyatakan bahwa iklan cetak adalah suatu keharusan. Setelah seharian syuting dan menghabiskan beberapa roll film, mereka akhirnya selesai. Malam itu, mereka kembali ke ibu kota, sehari lebih awal dari rencana. 3 sepeda motor juga mengantar mereka kembali ke ibu kota dengan kereta barang. Ini adalah hadiah di luar kontrak, dan sekali lagi membuat mereka merasakan kemurahan hati Feng Yu. Saat ini, sepeda motor 125cc seperti ini harganya setidaknya 20.000 yuan. Bahkan 2 orang yang dibawa Chen Peixi, Feng Yu memberi mereka masing-masing angpau 500 yuan, hanya untuk memberitahu mereka bahwa jika pekerjaan itu dilakukan dengan baik, Feng Yu pasti tidak akan bersikap lunak. Seminggu kemudian, Chen Peixi akan membawa sampel iklan dan foto untuk ditunjukkan kepada Feng Yu. Feng Yu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini karena ia adalah sutradara profesional yang telah membuat film. Perlu disebutkan bahwa ketika para karyawan pabrik sepeda motor mengetahui bahwa bintang besar itu akan datang, mereka semua ingin berkumpul untuk menonton. Jika Li Mingde tidak menghentikan mereka secara pribadi, pabrik tersebut mungkin akan menghentikan produksi. Bahkan Feng Xingtai dan Zhang Muhua, yang telah menerima berita tersebut sebelumnya, datang ke Harbin secara khusus karena Feng Yu berkata bahwa mereka dapat diatur untuk berfoto bersama. Kemudian, Ibu Feng Yu berkata bahwa dia dan ayah Feng Yu tidak tidur nyenyak malam sebelumnya karena mereka terlalu bersemangat. Untungnya, itu hanya foto bersama dan tidak ada yang bertingkah aneh. Namun, ini juga menunjukkan betapa terkenalnya ketiga bintang yang diundang Feng Yu. Dari yang berusia 99 tahun hingga yang termuda yang masih bisa berjalan, semuanya populer. Feng Yu berpesan kepada manajer bengkel untuk memastikan produksi berjalan lancar dan tidak takut tidak laku.
Ia harus berusaha menjual produk dalam jumlah yang mencengangkan sebelum tahun baru. Seminggu kemudian, Chen Peishi kembali dengan hasil karyanya yang telah selesai. Feng Yu melihatnya dan sangat puas. Ia benar-benar seorang profesional, dan hasilnya luar biasa. Meskipun tidak sehalus generasi-generasi berikutnya, karya tersebut tetap merupakan iklan yang sangat bagus, bahkan hingga saat ini. Chen Peishi telah memperlakukannya seperti sebuah film. Foto-foto tersebut dikirim ke percetakan, yang kemudian memperbesarnya dan menjadikannya poster berwarna. Feng Yu segera memesan 10.000 eksemplar. Poster berwarna berukuran besar sebenarnya berharga $1, jauh di luar ekspektasi psikologis Feng Yu. Tetapi ini bukan masalah besar. Semua investasi ini bisa kembali dari penjualan sepeda motor. Tuan Li, saya butuh beberapa orang untuk memasang poster-poster ini di seluruh jalan. Bisakah Anda memindahkan beberapa pekerja dari pabrik? Feng Yu mendekati Li Mingde. Ia ingin mengirim orang untuk memasang poster-poster itu. Pabrik sepeda motor sedang kekurangan pekerja bebas, jadi ia pikir perusahaan mesin masih bisa menyediakan beberapa. Di masa itu, dengan minimnya hiburan, jika Anda mengunggah sesuatu di tempat yang mencolok, orang-orang pasti akan datang untuk melihatnya. 1, 2, dan semakin banyak orang akan datang untuk ikut bersenang-senang. Sekarang tidak ada lagi reklame kecil di tiang-tiang telepon di sepanjang jalan, tidak ada lagi larangan memasang reklame di tiang-tiang telepon, dan tidak akan ada yang datang untuk membersihkannya. Terlebih lagi, Feng Yu membuat poster-poster berwarna-warni kali ini, dengan 3 bintang top negara di dalamnya. Pasti ada yang akan menurunkannya dan memajangnya di dinding rumah. Efek inilah yang diinginkan Feng Yu. Lagi pula, setiap poster menampilkan foto sepeda motor Songjiang mereka. Saat melihat selebritas, bukankah orang-orang akan memperhatikan sepeda motornya? Hanya berdasarkan penampilannya yang menarik perhatian ini, Feng Yu dapat yakin bahwa sepeda motor itu tidak akan laku keras. Satu-satunya kekurangannya adalah cuaca Harbin saat ini terlalu dingin, yang mungkin akan berdampak besar pada penjualan. Tapi tidak masalah, karena ini liburan tahun baru Imlek, jadi pasti akan ada peningkatan pembelian. Feng Yu ingin memanaskan pasar terlebih dahulu, membuat orang penasaran dengan sepeda motor Songjiang, dan membiarkan mereka yang berencana membeli sepeda motor merek lain menunggu. Ada sepeda motor yang lebih bagus, dan mereka hanya perlu menunggu setengah bulan. Mengapa tidak menunggu? Mulai hari berikutnya, orang-orang menemukan banyak tempat aneh, seperti halte bus, stasiun kereta api, pintu masuk pusat perbelanjaan, pintu masuk pasar sayur, dan tempat-tempat lain dengan lalu lintas tinggi, yang semuanya ditutupi dengan poster bintang-bintang besar. Apakah Zhu Shimao, Chen Peishi, dan Liu Xiaoqing berencana berkolaborasi dalam sebuah film? Apa judulnya dan kapan film tersebut akan dirilis? Tapi itu tidak benar. Bukankah ini pernah ditempel di pintu masuk bioskop atau pusat budaya sebelumnya? Kapan ini pernah ditempel di tempat-tempat seperti itu? Semua orang berkumpul untuk menonton, dan beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh bintang-bintang di poster, seolah-olah mereka sedang menyentuh bintang-bintang itu sendiri. Hei, kenapa mereka semua naik atau dorong motor? Motor-motor ini keren banget. Tiba-tiba seseorang di antara kerumunan berteriak. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa memang ada sepeda motor di setiap poster. Dan sepeda motor ini memang cantik. Lebih cantik daripada sepeda motor apapun yang pernah mereka lihat. Ya, apakah mereka akan membuat film tentang sepeda motor? Entahlah. Liu Xiaoqing cantik sekali. Senang sekali kalau aku bisa bertemu dengannya, kata seorang pemuda dengan raut wajah terobsesi. Zhu Shimao adalah pria yang berbakat. Akan sangat menyenangkan jika aku bisa menikah dengannya, kata seorang gadis yang sedang melamun sambil menutupi dadanya. Hahaha, lihat betapa lucunya Chen Peishi. Apa dia sedang mencuci mobil? Aku paling suka menonton sandiwaranya. Aku penasaran apakah dia akan tampil di gala festival musim semi tahun ini. Sementara orang-orang ramai berbincang, agen perusahaan Taihua sudah menghilang diam-diam dari kerumunan. Kehadiran banyak orang itu memang menyenangkan. Begitu suatu topik diangkat, semua orang akan mengobrol tanpa henti selama setengah jam. Adegan serupa terjadi di banyak tempat di Harbin. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya. Tetapi seseorang mengulurkan tangan dan menurunkan poster Liu Xiaoqing lalu melarikan diri. Yang lain tercengang. Gak ada yang peduli? Karena gak ada yang peduli, ayo kita bawa pulang juga. Acara peluncuran poster akbar dimulai, dan lebih dari 2.000 poster yang diunggah hari itu langsung ludes terjual. Mereka membawanya pulang dan memamerkannya kepada tetangga dan teman-teman mereka, sambil berkata, ini poster bintang-bintang besar, tak bisa dibeli dengan uang. Sambil pamer, ia juga secara alami mempromosikan sepeda motor Songjiang. Feng Yu sengaja mencetak kata-kata sepeda motor Songjiang dengan sangat kecil, tetapi semakin kecil kata-katanya, semakin banyak orang ingin mendekat untuk melihat apa yang tertulis. Yang tidak diduga Wu Zigang dan timnya adalah Feng Yu telah memasang poster terbanyak di pabrik-pabrik BUMN besar. Grup industri pesawat terbang Harbin, pabrik motor listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pabrik bir, pabrik plastik, pabrik tekstil, setiap BUMN besar memasang poster-poster ini.
Karena di tempat ini banyak terdapat pemuda, poster Zhu Shimao yang sedang menggendong Liu Xiaoqing pasti akan merangsang keinginan mereka untuk membeli, atau paling tidak memungkinkan orang-orang yang menganggur untuk membantu mereka mempromosikannya secara gratis. Keesokan harinya, ketika orang-orang ini turun ke jalan, mereka mendapati lebih banyak lagi poster yang terpasang. Tuan Li, apakah menurut Anda iklan Feng Yu benar-benar efektif? Apakah dia benar-benar yakin bisa menjual lebih dari 130.000 unit dalam setahun? HMPH, menurutmu itu mungkin? Meskipun motor ini terlihat sangat cantik, performanya tidak jauh lebih baik daripada Honda 125. Dan jangan lupakan harganya. Harga eceran yang kita sepakati adalah 19.800 yuan per unit, dan harga grosir terendah adalah 15.000 yuan. Ambil contoh Longjiang kita, dengan populasi 30 juta, berapa banyak motor yang ada? Bahkan tidak lebih banyak daripada mobil. Dengan populasi lebih dari 1 miliar di negara ini, berapa banyak yang bisa terjual? Bahkan jika penjualan di selatan bagus, 100.000 unit per tahun sudah cukup bagus. Jangan lupakan berapa gaji tahunan kita. Li Mingde mencibir. Feng Yu tidak bisa melakukannya. Jadi semua biaya iklan harus dikembalikan ke perusahaan mesin. Dan ia juga mengiklankan sepeda motor itu secara gratis. Li Mingde merasa senang hanya dengan memikirkannya. Feng Yu, kau masih terlalu naif. Kau pikir ini bisa laku seperti pelembab udara? Pelembab udara hanya beberapa dolar. Seorang pekerja bisa membelinya jika mereka menggertakkan gigi. Berapa harga motor ini? Berapa banyak orang yang mampu membelinya dan bersedia membelinya? Tuan Li memang bijaksana. Feng Yu itu cuma tukang bikin onar. Ayah dan anak dari keluarga Feng itu sama saja. Mereka merasa berkuasa hanya karena punya saham di perusahaan. Apa mereka tidak tahu bahwa Anda, Tuan Li, yang memegang kendali penuh di perusahaan ini? Puji direktur kantor itu. Hei, kenapa aku yang punya keputusan akhir? Kita punya sistem demokrasi. Kita bahas semuanya bersama-sama. Kalaupun keputusan akhir harus dibuat, para pemimpin kota yang memutuskan. Aku di sini hanya untuk melayani semua orang. Li Mingde mengatakan ini, tetapi dalam hatinya ia sangat puas dengan apa yang dikatakan direktur kantor. Kata-kata yang luar biasa. Pantas saja aku mempromosikanmu ke posisi ini. Saat ia sedang berbicara, seorang wakil presiden perusahaan datang dan berkata kepada Li Mingde dengan wajah gembira, Bos Li, saya sudah mengirim seseorang untuk bertanya-tanya. Dan banyak orang bertanya di mana bisa membeli sepeda motor Songjiang. Saya perkirakan begitu diluncurkan, kita bisa menjual ratusan unit di Harbin. Li Mingde mengerutkan kening, apakah kamu serius? Wakil Presiden agak bingung. Apa yang terjadi pada Tuan Li? Sepeda motornya laris manis, jadi mengapa dia tampak tidak senang? Tentu saja benar. Seseorang di tempat kerja istri saya bahkan bertanya apakah kami bisa menjual motor ini sekarang. Mereka ingin mengendarainya secepat mungkin. Meskipun pendapatan per kapita dan standar hidup belum tinggi pada masa itu, banyak orang kaya telah bermunculan. Misalnya, banyak pedagang yang menjual mesin pertanian mereka adalah pemilik pribadi yang bisa meraup untung puluhan ribu yuan setahun. Jika Anda tidak mampu membeli mobil seharga puluhan ribu yuan, tidak bisakah Anda membeli sepeda motor? Tuan Feng, posternya sudah habis terjual. Haruskah kita cetak lagi? Tanya Wu Zigang. Feng Yu menyesap teh hangat dan melambaikan tangannya perlahan. Jangan khawatir. Apakah kamu sudah memesan tiket? Saya sudah memesan tempat tidur untuk malam ini, dan saya juga sudah meminta seseorang untuk membeli tiket pulang untuk lusa. Baiklah, posternya harus menunggu sebentar. Kami akan melanjutkan pencetakannya setelah kami kembali. Sudahkah kamu menghubungi agennya? Ada berapa yang berminat? Poster yang dicetak ulang tidak ditempel di jalan-jalan Harbin, tetapi diberikan kepada agen untuk ditempel di luar toko mereka untuk menarik pelanggan. Sejauh ini, kami telah menerima tanggapan dari 7 perusahaan. Mereka semua adalah pelanggan lama dan telah menjamin bahwa mereka dapat menangani tugas penjualan untuk provinsi ini. Perusahaan-perusahaan lainnya tampaknya masih menunggu dan mengamati, tetapi saya rasa mereka akan memberi kami balasan dalam 2 hari ke depan. Wu Zi awalnya bertanya-tanya bagaimana cara merekrut dealer. Feng Yu memintanya untuk menghubungi langsung dealer peralatan rumah tangga tersebut dan menanyakan apakah mereka tertarik menjadi agen umum. Saat itu, para pedagang sangat pintar. Mereka tidak hanya menjual satu jenis produk, tetapi produk apapun yang sedang populer, mereka akan menjualnya, asalkan mereka bisa meraup untung besar. Misalnya, pakan babi pabrik Taihua bukankah itu dikontrak oleh beberapa distributor yang awalnya menjual kipas angin listrik? Pakan babi sekarang menjadi produk terlaris di 3 provinsi timur laut, dan ada tren ekspansi ke selatan. Terlebih lagi, biaya agensi yang diberikan Feng Yu kali ini juga sangat bagus. Untuk setiap unit yang terjual, ia bisa mendapatkan setidaknya 500 yuan. Bahkan jika ia hanya menjual 200 unit sebulan, ia masih bisa menghasilkan 100.000 yuan. Feng Yu mengangguk. Minta seseorang untuk mendesak mereka lagi. Reputasi perusahaan kita ada di sini. Kita tidak pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Siapa yang tidak menghasilkan uang dengan bekerja sama dengan kita? Oke.
Biarkan mereka terus menekan. Malam itu, Feng Yu dan Wu Zigang bergegas ke Beijing, menemui Cheng Baojun di CCTV, dan memberitahunya tentang penggantian iklan. Setelah Cheng Baojun membaca iklan tersebut dan melihat salinan dokumen lain untuk sepeda motor tersebut, ia mengangguk dan setuju untuk melaporkannya kepada atasannya. Meskipun dokumennya lengkap, persetujuan atasan tetap diperlukan. Malam harinya, Feng Yu mengundang Cheng Baojun dan yang lainnya untuk makan malam. Keesokan harinya, siang harinya, Feng Yu menerima telepon dari Cheng Baojun di hotel, dan sang pemimpin pun menandatangani dan menyetujuinya. Dimulai dari hari tahun baru dan berlangsung hingga akhir Mei, 4 iklan prime time akan disiarkan sesuai urutan yang diatur oleh Feng Yu. Awalnya, Feng Yu ingin memutar satu segmen per bulan, tetapi mengganti iklannya terlalu merepotkan, jadi Feng Yu memutuskan untuk melakukannya sekaligus. Lagi pula, iklan ini akan bagus selama 2 hingga 3 tahun, dan mungkin akan ada ide yang lebih baik tahun depan. Feng Yu bertanya lagi kepada Cheng Baojun apakah kontrak iklannya bisa diperpanjang. Ia menginginkan perpanjangan 1 tahun lagi. Cheng Baojun menjawab dengan agak malu bahwa hal ini harus diputuskan dalam rapat di bulan Maret setelah tahun baru. Ia meminta Feng Yu untuk menunggu dan ia pasti akan memberitahu Feng Yu sesegera mungkin. Setelah kembali ke Harbin, Feng Yu mengabdikan dirinya untuk mempersiapkan ujian akhir. Sisa tugas diserahkan kepada Wu Zigang. Dengan pemahaman anak ini, ia seharusnya tidak kecewa. Hei, kamu nonton CCTV kemarin? Hei, drift Zhu Shimao keren banget. Ya, dan saat dia melepas helmnya, tampan sekali. Cek Liu Xiaoqing memang cantik sekali. Begitu dia melepas syalnya, aku langsung terpana. Hei, ada juga Liu Xiaoqing yang bertanya pada Zhu Shimao. Tuan, mau ikut? Lucu sekali. Aku suka adegan di akhir saat mereka berdua pergi berdua naik sepeda. Sungguh riang. Lupakan saja. Bagian terbaiknya tetap saat Zhu Shimao menggendong Liu Xiaoqing. Liu Xiaoqing memeluk pinggang Zhu Shimao, dan tubuhnya menempel di punggung Zhu Shimao. Kalau aku punya motor seperti ini, pasti ada cewek yang mau jalan sama aku. Kenapa kamu tidak beli motor dulu? Motor yang begitu indah, mana mungkin ada yang menjualnya di Harbin, kan? Kayaknya itu impor, entah dari AS atau Jepang. Tidak, kurasa itu dari Eropa, atau Uni Soviet. Hahaha, dasar orang-orang bodoh, lihat apa ini? Seorang pemuda pamer sambil memegang poster besar. Bukankah itu hanya poster Liu Xiaoqing? Kamu sudah menunjukkannya kepada kami beberapa kali. Bukan? Maksudku, motor ini tidak terlihat familiar bagimu? Lihat tulisan kecil di bawah ini motor Songjiang. Apa artinya? Semua orang penasaran. Paman kedua dari sepupu teman sekelas paman ketiga saya bekerja di perusahaan mesin. Sepeda motor Songjiang ini diproduksi oleh perusahaan mesin Harbin kami. Kira-kira bisa dijual di Harbin? Saya beritahu, motor ini sudah tersedia mulai hari ini. Lokasi penjualan pertama ada di dekat pembangkit listrik. Ayo kita lihat bersama. Beri aku satu. Aku datang membawa uang tunai. Aku datang lebih dulu, berikan aku satu dulu. Aku juga mau satu. Aku mau yang merah, dan helm merah juga. Cepat. Ketika anak-anak muda itu tiba di tempat penjualan, mereka mendapati pintu sudah penuh sesak oleh orang-orang yang berteriak ingin memilikinya. Melihat deretan sepeda motor itu, masing-masing sangat indah, bahkan jika mereka punya uang, mereka juga pasti ingin membelinya. Tuan Li, statistik penjualan dealer hari ini sudah keluar. Li Mingde segera mengangkat kepalanya dan bertanya dengan cemas, berapa banyak unit yang terjual? 106. Berapa? Li Mingde membelalakan matanya, tidak dapat mempercayainya. 106. Ulang direktur kantor. Apakah semuanya terjual di dealer Harbin? Baru hari ini? Direktur kantor mengangguk penuh semangat. Baru sehari. Ini satu-satunya dealer yang buka hari ini. Entah kenapa, orang-orang dari daerah dan peternakan sekitar juga datang untuk membeli. Meskipun hari ini sedang promosi, satu unitnya tetap 18.800 yuan. Kenapa banyak sekali yang datang untuk membelinya? Direktur kantor juga tidak dapat mengerti mengapa begitu banyak orang membeli sepeda motor ini padahal harganya begitu mahal. Bukan hanya 100 unit sepeda motornya yang terjual habis, tapi juga 6 unit sampelnya. Pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa menjual cukup banyak. Memangnya ada begitu banyak orang kaya di Harbin? Beli satu saja seharga 20.000 yuan? Feng Yu juga sedang lembur di perusahaan Taihua saat itu. Penjualan di hari pertama lebih baik dari perkiraannya. Meskipun sudah musim dingin, hal itu tidak memengaruhi penjualan sepeda motor sama sekali. Selama tidak bersalju atau berangin, mereka bisa mengendarai sepeda motor. Mengenakan sarung tangan katun dan shawl, mereka tidak takut apapun. Rumor kenaikan harga sepeda motor tampaknya cukup efektif. Saat ini tidak ada sepeda motor domestik 125 silinder di pasaran, dan Songjiang Motorcycle adalah satu-satunya. Sepeda motor impor memang ada, tetapi umumnya harganya di atas 25.000 yuan.
Berapa biaya produksi sepeda motor 125cc? Kurang dari 6.000 yuan. Hal ini disebabkan karena pekerja tidak cukup terampil, efisiensi produksi rendah, dan biaya material terlalu tinggi. Seiring waktu, seiring peningkatan efisiensi, biaya dapat dikurangi. Bahkan, menurut perkiraan Feng Yu, harga sebuah sepeda motor seharusnya sekitar 3.000 yuan. Pada pergantian milenium, sebuah sepeda motor 125cc dijual seharga lebih dari 5.000 yuan. Harus diakui bahwa meskipun lini produksi Soviet tampak sangat maju pada saat itu, masih terlalu tidak efisien dan menghabiskan banyak energi. Namun, sekarang semuanya berjalan sangat baik. Penjualan grosir sepeda motor ke perusahaan Taihua dapat menghasilkan laba bersih hampir 5.000 yuan, yang mendekati 100%. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Li Mingde sebelumnya. Ketika pertama kali melihat biaya produksinya, ia merasa agak tidak percaya bahwa biaya produksi sepeda motor begitu rendah. Setelah dihitung seperti ini, keuntungan sepeda motor jauh lebih tinggi daripada keuntungan traktor. Feng Yu mengatakan bahwa orang yang rela menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk sebuah sepeda motor akan rela menghabiskan 20.000 yuan, asalkan tampilannya bagus dan nyaman dikendarai. Li Mingde awalnya berpikir bahwa target pasar Feng Yu kecil, jadi ia berusaha mendapatkan sebanyak mungkin Lefrun. Namun tak seorang pun menyangka kalau harganya hampir sama dengan motor impor, tetapi ternyata laku keras bahkan lebih dari motor impor. Gangzi, apakah ada orang dari perusahaan mesin yang akan pergi ke titik penjualan untuk memberikan pesanan hari ini? Tidak, tapi saya melihat beberapa orang dari perusahaan mesin berkeliaran di dekat sini. Mereka baru pergi setelah kami menjual semua sepeda motor contoh. Mereka pasti pergi melapor ke Li Mingde. Tuan Feng, jangan khawatir, tidak ada orang lain yang boleh ikut campur dalam urusan penjualan ini. Kami hanya mendengarkan Anda. Wu Zigang juga merasa percaya diri. Ia tidak menyangka sepeda motor akan sepopuler itu. Harbin ternyata memiliki lebih banyak orang kaya daripada yang ia bayangkan. Lalu ia berpikir, jika Tuan Feng tidak mengarahkan mereka untuk menginvestasikan semua uang mereka di saham, mengingat temperamen mereka pasti akan menggunakannya untuk membeli sepeda motor. Setelah bekerja selama setahun, mereka rela menghabiskan lebih dari 20.000 yuan untuk membeli sepeda motor. Mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis pasti lebih rela mengeluarkan uang, bukan? Apalagi motor ini memang sangat cantik. Dilihat dari penampilannya saja, jauh lebih cantik daripada motor domestik maupun impor lainnya. Belum lagi iklannya yang dibintangi bintang besar. Bahkan iklannya sudah ditayangkan di CCTV. Nah, coba tanya-tanya, berapa banyak orang yang belum pernah mendengar tentang motor Songjiang mereka? Baiklah, kami akan menyiapkan 50 unit di titik penjualan besok, tapi hanya sampai habis terjual. 50 unit? Tuan Feng, 50 unit mungkin tidak cukup, kan? Maksud Anda? Sama seperti saat pelembab udara pertama kali dijual, itu namanya pemasaran kelaparan? Wu Zigang tiba-tiba teringat bahwa ketika pelembab udara pertama kali dijual di toko-toko serba ada besar, Tuan Feng menggunakan ide ini untuk memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka terlambat dan tidak akan bisa membelinya meskipun mereka punya uang, sehingga mendorong orang-orang yang ragu untuk membeli. Dan volume penjualannya ternyata lebih baik dari yang diharapkan. Feng Yu mengangguk puas. Para agen seharusnya tiba besok, kan? Biarkan mereka melihat keramaian di tempat penjualan kita di Harbin. Keesokan harinya, para agen datang satu demi satu. Meskipun mereka telah mengatur pertemuan keesokan harinya untuk menandatangani kontrak, mereka takut terlambat. Sesuai sifat perusahaan Taihua, jika mereka terlambat, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan kesempatan. Banyak orang yang ragu pada awalnya, tetapi setelah melihat iklan sepeda motor Songjiang tiba-tiba muncul di CCTV kemarin, mereka langsung merasa bahwa itu adalah peluang bagus. Mereka awalnya mengira bahwa pelembab udara itu tidak akan laku banyak, tetapi setelah diiklankan di CCTV, penjualannya terus meningkat dan mereka semua menghasilkan banyak uang. Kali ini, perusahaan Taihua kembali tampil habis-habisan, tidak hanya beriklan di CCTV, tetapi juga mendatangkan 3 bintang besar. Kabarnya, akan ada iklan gabungan dengan Chen Peishi dan Zhu Shimao tahun depan. Dengan promosi yang begitu gencar, selama kualitasnya tidak terlalu buruk, mengapa khawatir soal penjualan? Uang mukanya kecil saja, dan biaya agensinya akan kembali dalam sebulan. Beberapa agen yang datang lebih awal pergi ke dealer di Harbin dan melihat begitu banyak orang berkumpul di sana. Meskipun kebanyakan dari mereka datang untuk menonton, sebenarnya ada cukup banyak orang yang datang untuk membeli mobil. Apa? Cepat sekali terjual habis? Banyak sekali motornya. Baru jam 2 siang. 50 unit? Mulai jam 9 pagi, ludes dalam 5 jam? Apa? Kami menjual lebih dari 100 unit kemarin, dan semuanya terjual habis pukul 17. Mereka pergi karena kehabisan stok. Jika di kota Harbin yang terpencil saja penjualannya sudah bagus, bukankah seharusnya lebih bagus lagi di daerah pesisir, daerah yang sudah makmur terlebih dahulu? Kita sudah bekerja sama lebih dari sekali, jadi ada beberapa wajah yang belum dikenal di sini. Tetapi kalian semua pasti sudah familiar dengan aturan perusahaan Taihua kami.
Pasar dibagi berdasarkan provinsi, dan penjualan bulanan minimal harus 400 unit. Setiap sepeda motor dijual grosir dengan harga 15.000 yuan. Kami membayar komisi sebesar 5% dari harga grosir kepada setiap dealer, dan 3 dealer teratas setiap bulan akan menerima berbagai tingkat imbalan. Tuan Wu, saya ingin mengontrak wilayah barat laut. Bukankah angka penjualan bulanan 400 unit terlalu tinggi? Mongolia Dalam, Qinghai, Tibet provinsi-provinsi ini cukup istimewa. Kita akan bicara satu persatu nanti, dan saya pasti akan memberikan perlakuan istimewa. Apakah ada yang punya pertanyaan dari provinsi lain? Tanya Wu Zhigang dengan lantang. Tuan Wu, menurut kontrak yang Anda sebutkan, semakin banyak kita menjual, semakin tinggi komisinya, kan? Benar sekali. Bukan hanya 3 penjualan bulanan teratas yang akan menerima bonus, tetapi 3 penjualan tahunan teratas juga akan menerima bonus. Singkatnya, semakin banyak Anda menjual, semakin banyak keuntungan Anda. Dan Anda hanya perlu membayar deposit sekali, sehingga modal Anda tidak terikat. Tuan Wu, bisakah uang mukanya dikurangi sedikit? Bukankah 500.000 terlalu banyak? Lihat berapa banyak unit yang kami kirimkan kepada Anda setiap bulan, 400 unit, senilai 6 juta. Apakah deposit 500.000 terlalu besar? Jika Anda tidak mampu, Anda bisa menariknya sendiri. Perusahaan kami sepenuhnya mampu mendirikan kantor penjualan di provinsi Anda. Kata Wu Zhigang lantang. Orang-orang ini masih berdiskusi. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia masih harus mengambil tindakan. Melihat Feng Yu berdiri, kebanyakan orang terdiam. Hanya beberapa pendatang baru yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka melihat teman-teman mereka memelototi mereka dengan putus asa agar diam. Feng Yu sangat puas dengan sikap semua orang. Para pendatang baru bahkan tidak bisa membedakan uang besar dan kecil. Beberapa dari Anda datang lebih awal dan telah melihat gerai penjualan di Harbin. Mengatakan tempat ini sangat populer adalah pernyataan yang meremehkan. Selain itu, sepeda motor Songjiang memiliki kapasitas mesin 125, kapasitas mesin terbesar yang saat ini diizinkan untuk registrasi di Tiongkok. Kami dapat memproduksi model yang lebih besar. Segera setelah pemerintah melonggarkan kebijakannya, kami akan dapat segera meluncurkannya. Kami sudah memiliki teknologi yang relevan. Dari teknologi hingga desain, dari iklan hingga harga yang terjangkau, keunggulan kami terlihat jelas di setiap aspek. Dengan sepeda motor sehebat ini, apa yang perlu Anda khawatirkan? Pak Feng. Waktu pertama kali diluncurkan, menjual 400 unit per provinsi per bulan itu bukan masalah. Tapi bagaimana kalau pasarnya lama-kelamaan jenuh? Persis seperti waktu kita pertama kali jual kipas angin listrik. Penjualannya memang bagus di awal, tapi kemudian terus menurun. Bukannya kita belum memikirkan cara, tapi pasarnya memang sangat kecil. Lagi pula, motor ini bukan kipas angin listrik. Tidak semua keluarga mampu membelinya, kata seseorang dengan suara keras. Baiklah, kalau begitu saya akan menawarkan kontrak lain, yang menjamin volume penjualan bulanan minimal 300 unit, tetapi tingkat komisi yang sesuai juga akan dikurangi 1 poin. 1 poin untuk setiap level. Apakah Anda bersedia? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Pengeras suara itu terdiam. Jika semua nilai diturunkan 1 poin persentase, berapa banyak uang yang akan mereka hasilkan? Tingkat komisi saat ini tidak tinggi. Jika bukan karena basis yang besar, itu akan sangat tidak menarik. Tuan Feng, ini bukan pertama kalinya kita bekerja sama. Kita sudah bekerja sama sejak awal produksi kipas angin listrik, termasuk kulkas yang sulit dijual. Uang mukanya bisa lebih kecil, kan? 100.000 yuan sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan kita, kan? Kata seorang pelanggan lama. Kamu bisa membelinya. Kalau kamu mau, aku bisa kasih diskon per unit. 14.000 per unit, dan harga grosir minimumnya 100 unit. Pria itu tetap diam. Sekalipun ia memberi diskon, 100 unit tetap berharga 1.400.000. Jika ia bisa menghasilkan uang sebanyak itu, apakah ia masih peduli dengan deposit 500.000? Kalau kalian tidak membeli barang, tahukah kalian betapa besar tekanan keuangan yang dialami perusahaan kita? Pernahkah kalian menghitung, dengan lebih dari selusin orang, meskipun masing-masing dari kalian hanya dikontrak menjadi agen penjualan untuk satu provinsi, itu berarti 8 atau 9.000 unit per bulan. Berapa yang harus saya bayarkan kepada perusahaan mesin untuk mengeluarkan barang-barang ini? Coba pikirkan sekarang. Saya hanya meminta deposit 500.000 yuan per orang per provinsi. Apakah itu benar-benar banyak? Feng Yu membodohi orang lagi. Dia mengambil barang dari perusahaan mesin, tapi dia tidak perlu membayar sepeser pun, hanya berjanji melunasi pembayaran di akhir bulan. Uang muka untuk pengambilan barang? Apa gunanya mengumpulkan uang muka 500.000 yuan dari setiap provinsi? Berikan saja ke perusahaan mesin, dan masih ada sisa. Perusahaan Taihua adalah agen umum untuk penjualan sepeda motor di Songjiang. Kontrak yang ditandatangani oleh Feng Yu dan Li Mingde menetapkan harga grosir sebesar 11.000 yuan, dan kelebihannya merupakan keuntungan perusahaan Taihua. Tentu saja, jika perusahaan Taihua gagal memenuhi target penjualan,
Maka ia harus membayar biaya penjualan yang tidak terjual sebesar 500 yuan kepada perusahaan mesin untuk setiap unit, dan biaya iklan dari CCTV serta biaya untuk menyewa selebriti untuk melakukan promosi iklan harus dikembalikan sepenuhnya kepada perusahaan mesin. Menurut Li Mingde, Feng Yu sedang mencari mati. Ia baru saja akan memberi Feng Yu pelajaran agar tidak selalu ikut campur dalam urusan perusahaan mesin. Ia bahkan ingin merebut kekuasaan pabrik sepeda motor dari tangan keluarga Feng-nya. Ia sedang bermimpi. Awalnya, Li Mingde menunggu untuk melihat apakah bualan Feng Yu akan terbongkar, untuk melihat apakah keluarga Feng berani menantangnya di perusahaan. Namun, melihat penjualan di Harbin, Feng Yu mungkin akan berhasil pada akhirnya. Li Mingde sekarang memikirkan cara untuk menjebak Feng Yu. Sebaiknya mempertahankan penjualan di sekitar 129.000 unit, untuk membuat Feng Yu frustrasi setengah mati. Apakah ada yang punya pertanyaan? Feng Yu melihat sekeliling, dan mereka yang menatapnya menundukkan kepala. Semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, izinkan saya mengajukan beberapa tuntutan lagi. Saya tidak peduli apakah Anda menjual grosir ke distributor atau menggunakan model agensi berbasis komisi yang sama untuk mengembangkan daun lini, tetapi saya punya satu persyaratan bulan ini. Selain di ibu kota provinsi Anda masing-masing, Anda harus membuka setidaknya satu gerai penjualan di kota lain di provinsi Anda. Akhir tahun ini, semua kota setingkat prefektur ke atas harus memiliki satu gerai penjualan. Mereka yang gagal melakukannya akan didenda. Denda? Raut wajah semua orang berubah. Tentu saja mereka ingin menjual lebih banyak, tapi mendenda mereka karena penjualan yang buruk itu keterlaluan, ya? Kedua, harga eceran tidak boleh melebihi 19.800 yuan. Harga ini sedikit lebih rendah dari harga sepeda motor impor 125. Ini akan memastikan keuntungan dealer tanpa memengaruhi penjualan merek sepeda motor kami. Kami telah memasang iklan di CCTV dan akan melakukan serangkaian kegiatan promosi untuk memastikan popularitas merek kami terus meningkat. Jadi, siapapun yang berani menaikkan harga eceran akan dimintai pertanggungjawaban oleh agen provinsi Anda dan akan didenda. Para agen itu semakin mengernyitkan dahi. Kenapa harus didenda lagi?